Prolog. Pada zaman dahulu, berbagai kelompok etnis muncul dan perang pecah karena konflik kepentingan. Semua ras, tanpa kecuali, terseret ke pusaran perang. Perang itu berlangsung selama 10.000 tahun, menyebabkan runtuhnya langit dan bumi, menghancurkan umat manusia, dan secara drastis mengurangi populasi semua kelompok etnis. Bahkan seluruh benua Yuanwu terkoyak menjadi beberapa bagian, membentuk 5 lempeng yang kita miliki saat ini. Wilayah belantara timur tempat Lu Chen berada hanyalah satu dari 5 wilayah. Pada akhir peperangan, umat manusia dan sekutunya memperoleh kemenangan terakhir dengan harga yang tragis, mengakhiri perang kuno itu. Ras iblis yang pernah mendatangkan malapetaka di benua Yuanwu disegel jauh di bawah tanah, dan tidak pernah melihat cahaya matahari. Para manusia binatang yang pernah menjelajahi benua Yuanwu diusir ke padang pasir dan merasa sulit untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Ras-ras lain yang bermusuhan punah atau hanya tersisa sedikit, hidup di pinggiran, dan tidak mampu bangkit kembali. Namun, seiring berakhirnya suatu era, benua Yuanwu yang runtuh berangsur-angsur pulih kembali, energi spiritual berangsur-angsur pulih, dan segala jenis hantu serta monster mulai bermunculan. Para iblis menerobos bawah tanah, membangun gua-gua iblis, dan menyerbu tanah dari waktu ke waktu, tetapi dalam skala kecil dan ditumpas oleh manusia. Bahkan para bismen yang tinggal jauh di padang pasir pun menjadi gelisah dan kerap kali melintasi perbatasan untuk menyerang sehingga menimbulkan pertempuran kecil-kecilan dengan umat manusia. Bagi umat manusia, ras iblis, yang dapat langsung menyerang pusat dari bawah tanah, merupakan ancaman terbesar. Selama ribuan tahun, klan iblis telah membuka semakin banyak gua iblis, dan iblis-iblis yang kuat telah muncul dalam jumlah besar, menjadi perhatian utama bagi umat manusia. Di antara 5 wilayah utama benua Yuanwu, wilayah belantara timur memiliki gua monster terbanyak. Oleh karena itu, semua sekte di wilayah timur memiliki misi besar, menumpas gua iblis. Bab 1, petualangan ada di mana-mana. Bahasa Indonesia, Dinasti Yongming, Dengzu, Kota Suwangmu. Di dalam rumah tuan kota, di sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi roh batu, seorang gadis cantik sedang duduk bersila dan berlatih bela diri. Pintu terbuka dan penguasa kota masuk sambil tersenyum, diikuti oleh seorang pemuda heroik. Kakak Ruoxue, anak laki-laki itu berjalan cepat ke arah gadis itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saudara Lu Chen, kamu di sini. Zhou Ruoxue menatap anak laki-laki itu dengan penuh kasih sayang dan berbicara dengan nada lembut. Tidak perlu bangun, Lu Chen memegang tangannya dan berbicara dengan lembut. Dia dan Zhou Ruoxue saling jatuh cinta dan telah bersama selama 3 tahun. Dia pernah berjanji untuk membantu Zhou Ruoxue memasuki alam Zhenyuan. Hari ini, Zhou Ruoxue berhasil menembus belenggu dan berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, hanya selangkah lagi menuju alam esensi sejati. Mendengar berita itu, dia tidak sabar lagi dan bergegas untuk memenuhi janjinya. Lu Chen mengeluarkan buah yang bening seperti kristal, seukuran ibu jari, bagaikan manik giok yang besar. Buah saripati naga milenium. Mata penguasa kota Zhou He dan Zhou Ruoxue berbinar. Ini adalah harta karun yang sangat langka yang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Buah intisari naga milenium memiliki efek mengkatalisasi intisari sejati. Jika dikonsumsi oleh seseorang di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, seseorang dapat langsung menembus alam intisari sejati. Buah ini adalah harta karun yang diwariskan dari keluarga Lu dan awalnya diberikan kepada Lu Chen. Namun untuk Zhou Ruoxue, Lu Chen sendiri tidak menggunakannya dan menyimpannya sampai sekarang. Saudari Ruoxue, telanlah dan masuklah ke alam seniman bela diri hari ini. Lu Chen membawa buah itu ke mulut Zhou Ruoxue dan berbicara dengan lembut. Zhou Ruoxue bersenandung, membuka mulut kecilnya, menelan buah darah naga berusia 1000 tahun, lalu menutup matanya untuk memurnikannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aura Zhou Ruoxue tiba-tiba melonjak, penghalang itu langsung hancur, dan dia naik ke alam Zhenyuan tingkat pertama. Haha, kota Suwangmu punya satu lagi master alam Yuan sejati. Wajah Zhou He dipenuhi kegembiraan dan dia tertawa keras ke arah langit. Saudari Ruoxue, selamat. Meskipun semuanya sesuai dengan yang diharapkan, Lu Chen masih sangat bersemangat. Dalam sebulan, akan ada upacara pendaftaran 3 sekte seni bela diri utama di Dengzu, yang diadakan setiap 4 tahun sekali di kota Suwangmu. Tingkat kultivasi Anda saat ini adalah sebanding dengan milikku, dan kita pasti akan dipilih oleh 3 sekte seni bela diri utama. Jika kamu menyukainya, kita bisa pergi ke sana bersama. Kata-katanya belum selesai. Wah, Zhou Ruoxue tiba-tiba menamparkan perut Lu Chen dengan seluruh kekuatannya. Engah, Lu Chen memuntahkan darah, matanya terbuka lebar, menatap Zhou Ruoxue dengan tidak percaya. Bukan kami yang akan ke Dengzu, tapi aku. Zhou Ruoxue berdiri perlahan, wajahnya dingin, menatap Lu Chen seperti musuh. 3 sekte bela diri utama di Dengzu, sekte Ziyun terkuat memiliki aturan untuk hanya merekrut 1 orang. Kamu dan aku sama-sama berada di level pertama alam Yuan sejati, tetapi kamu dia adalah jenius nomor 1 di kota Suwangmu dan akan menjadi rintangan terbesar bagiku untuk memasuki sekte Ziyun.
Kau adalah wanita kesayanganku. Aku bisa memberimu tempat di Sekte Ziyun. Tapi aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai buah naga Yuan Millennium di tanganmu. Kamu dan aku telah saling mencintai selama 3 tahun, tetapi ternyata itu semua palsu. Lu Chen merasa seperti sedang jatuh ke dalam gudang es. Pada saat itu, hatinya hancur. Kamu baru saja lahir di keluarga kecil, dan aku adalah putri dari penguasa kota. Aku ditakdirkan untuk menjadi burung phoenix suatu hari nanti. Kamu tidak dapat menghubunginya. Zhou Ruoxue mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin, penuh sarkasme, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghalangi jalanku, kamu harus mati. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Chen meraung, mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk bertahan. Lu Chen merasa sulit menerima penipuan dan pengkhianatan, serta disakiti oleh wanita yang dikiranya ia cintai. Tetapi Lu Chen tidak akan pernah terima dibunuh oleh wanita kejam ini. Ledakan, sebuah tinju datang menembus angin dan menghantam punggung Lu Chen dengan keras. Lu Chen terlempar, menghantam dinding keras, lalu jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Zhou He, Lu Chen menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah penguasa kota yang mencibir itu dengan kebencian yang meluap-luap. Pukulan tadi adalah serangan diam-diam oleh Zhou He. Orang bodoh nomor 1 di Twinwood City, aku akan mengirimmu ke neraka. Zhou Ruoxue mengangkat tangannya tanpa ampun, tetapi dihentikan oleh Zhou He. Tunggu, dia tidak boleh mati di istana Tuan Kota, kalau tidak reputasi ayah akan rusak. Kau tidak perlu membunuhku, aku akan mencabut dantian dan wumai miliknya, lalu mengubahnya menjadi sampah. Itu hebat. Di bawah tatapan Zhou He, Zhou Ruoxue mengambil tindakan dan dengan kejam menggali dantian Lu Chen dan urat bela diri yang jernih. Di dalam ruang rahasia, terdengar teriakan menyayat hati dari Lu Chen, dan raungan kemarahan. Jika aku tidak mati, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Tidak lama kemudian, Zhou He dan putrinya meninggalkan ruang rahasia, hanya meninggalkan Lu Chen yang tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, ruang itu bergetar sedikit. Sebuah manik bulat hitam misterius menerobos kehampaan dan terbang sia-sia. Segera setelah itu, sepasang tangan besar muncul dan merobek kehampaan. Seseorang akan keluar dari kehampaan. Manik hitam itu tampak panik dan tiba-tiba mengenai Lu Chen, dan benar-benar menyatu ke dalam tubuh Lu Chen. Mendesis, kekosongan itu terkoyak. Seorang lelaki tua berbaju besi emas dengan aura menakutkan berjalan keluar dari kehampaan. Orang tua berbaju besi emas itu menatap Lu Chen dengan tatapan kosong lalu mendesah ke langit. Harta karun yang selama 100 tahun kucari, ternyata didapatkan oleh anak ini tanpa usaha apapun. Memang benar bahwa apa yang ditakdirkan terjadi pada akhirnya akan terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan terjadi tidak boleh dipaksakan. Harta karun itu sangat berharga. Dengan bantuan harta karun itu, anak ini akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Dia pasti akan lebih mengerikan daripada jenius mengerikan manapun di dunia sekuler. Orang tua berbaju zirah emas itu tiba-tiba teringat sesuatu, sorot matanya pun membara. Baiklah, karena orang yang memiliki bakat luar biasa dan tak tertandingi seperti itu ditakdirkan untuk bersamaku, maka dia harus menjadi muridku yang sejati. Bahasa Indonesia, lelaki tua berbaju emas itu mengusap matanya. Setelah melihat kondisi Lu Chen dengan jelas, dia menjadi marah. Dantiannya telah digali, urat-urat bela dirinya telah dihancurkan, dan dia ternyata hanya sampah. Harta karun itu malah memilih sampah, bukan aku. Sungguh menyebalkan. Siapapun yang telah menghancurkan murid sejatiku bahkan lebih menyebalkan. Lelaki tua berbaju zirah emas itu kehilangan kesabarannya sejenak, lalu teringat sesuatu dan menenangkan diri, yah, harta karun memiliki jiwa. Memilih yang sia-sia, tidak, memilih murid sejatiku, pasti ada alasannya. Seni bela diri itu berbahaya dan penuh dengan liku-liku. Jika kau tidak bisa mengubah sampah menjadi legenda, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sejatiku. Lelaki tua berbaju zirah emas itu mendekati Lu Chen dan berbisik di telinganya, harta karun ini adalah mutiara kekacauan. Harta karun ini mengandung kekuatan aneh. Kau harus menggali kekuatan aneh itu untuk mengubah takdirmu. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Orang tua berbaju besi emas itu awalnya ingin menyelamatkan Lu Chen, tetapi dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari orang yang datang, jadi dia menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa pengawal istana berjalan memasuki ruang rahasia, mengangkat Lu Chen dan berjalan keluar, meninggalkan rumah tuan kota dan langsung menuju keluarga Lu. Sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang menonton dan bertanya. Beberapa pengawal istana sudah menjelaskan berulang kali, tetapi Lu Chen berani sekali menerobos masuk ke dalam ruang rahasia penguasa kota dan memerintahkan agar dantian serta meridian bela dirinya dihancurkan oleh penguasa kota. Dalam sekejap, berita bahwa Lu Chen telah menjadi orang terbuang menyebar ke seluruh kota Suangmu. Para pengawal istana menggendong Lu Chen ke keluarga Lu, menurunkannya di pintu dan pergi. Di atas keluarga Lu, lelaki tua berbaju besi emas bersembunyi di awan dan melepaskan kesadaran spiritualnya, langsung terbang melintasi ratusan miliar mil. Di padang belantara timur, di Sekte Xuantian Dao,
di aula pertemuan, ketua sekte tengah berdiskusi dengan sekelompok besar tetua. Tiba-tiba, suatu perasaan ilahi terbang dan menyapu dahi ketua sekte. Suara agung terdengar di telinga master sekte, pergi ke kota Suangmu dan temukan seorang pemuda bernama Lu Chen dan rekrut dia ke sekte kita. Anak laki-laki ini saat ini tidak berguna. Pertama-tama atur agar dia berlatih di cabang sekte, dan menunggu sampai kultivasinya mencapai standar, lalu kirim Daozong. Tubuh ketua sekte bergetar, dan dia segera membungkuk, menanggapi dengan kesadaran spiritualnya, saya akan mengikuti perintah leluhur. Kesadaran spiritualnya langsung lenyap, dan pemimpin sekte itu hanya bisa mendesah dalam hati. Leluhur tua itu berkelana kemana-mana dan tidak pernah terlihat selama ratusan tahun. Sekarang setelah rohnya kembali, dia sibuk dengan hal-hal sepele dan bahkan tidak peduli dengan situasi sekte. Karakter leluhur tua itu tidak pernah berubah. Lagi pula, mustahil bagi sampah untuk bercocok tanam. Sekte Xuantian merupakan sekte besar yang tidak menerima siapapun kecuali orang jenius, dan tidak menolak siapapun kecuali orang yang berbuat jahat. Jika aku menerima sampah, bukankah aku akan ditertawakan oleh seluruh dunia? Memikirkan hal ini, pemimpin sekte tidak dapat menahan rasa khawatir. Apa yang terjadi dengan master sekte? Para tetua tidak merasakan kesadaran ilahi apapun, tetapi terkejut melihat perilaku aneh pemimpin sekte tersebut. Para tetua, mari kita lakukan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Siapa yang bisa memberitahu saya di mana kota Suangmu? Pemimpin klan itu kembali sadar, wajahnya muram. Belum lagi satu sampah saja, kalau jumlahnya 100, kita harus kumpulkan. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menahan amukan leluhurnya. Apakah kita punya kota ini di padang belantara timur? Ada ribuan kerajaan dan ratusan ribu dinasti di Eastern Wilderness. Ada begitu banyak negara bagian dalam satu dinasti, dan begitu banyak kota dalam satu negara bagian. Tidak mudah untuk menemukannya. Cepat, ambil petanya. Para tetua pun menerobos masuk ke perkemahan mereka dan mengambil tindakan. Tak lama kemudian, beberapa kotak besar dibawa masuk dan ribuan peta dituangkan keluar. Pemimpin sekte dan para tetua tenggelam dalam lautan peta. 6 jam kemudian, lokasi kota Suangmu akhirnya ditemukan. Ternyata itu adalah kota kecil dinasti Yongming. Mari kita periksa apakah ada cabang sekte Xuantian di sana. Pemimpin sekte memberi perintah, dan para tetua urusan luar negeri tidak berani menunda dan segera bergegas ke aula urusan luar negeri. 6 jam kemudian, penatua urusan luar negeri kembali dengan tergesa-gesa. Melaporkan kepada master sekte, kami memiliki cabang di dinasti Yongming. Itu adalah sekte cabang Xuantian yang sangat kecil, berafiliasi dengan sekte cabang Xuantian ke-108. Pemimpin sekte tersebut adalah Zhu Feichen. Saya ingin melihat orang ini. Saya akan segera memberitahukan sekte cabang dan memanggilnya. Jangan panggil dia, terlalu lambat, tangkap saja dia langsung. Ah, keluarga Lu Chen sedang berbaring di tempat tidur. Meskipun dia tidak sadarkan diri, kesadarannya berangsur-angsur pulih. Dia pernah mendengar suara yang tidak jelas, tetapi dia hanya ingat 2 kalimat, mutiara kekacauan, ada kekuatan aneh di dalam. Ketika pikirannya sepenuhnya terjaga, ia menemukan bahwa ada benda asing di lautan kesadarannya. Manik-manik hitam yang tidak mencolok terus tumbuh membesar. Manik kekacauan. Sebelum Lu Chen sempat terkejut, Chaos Orb berubah lagi. Kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari mutiara kekacauan dan langsung menyatu dengan lautan kesadaran. Memori yang agung dan tidak lengkap mengalir keluar dari mutiara kekacauan dan langsung diserap oleh lautan kesadaran. Lu Chen segera menyadari bahwa ini adalah semacam warisan. Dalam ingatan yang luas dan tidak lengkap itu, Lu Chen menemukan satu set ingatan alkimia yang lengkap, yang berisi teknik alkimia yang tak terhitung jumlahnya, serta pengetahuan tentang bahan obat yang tak terhitung jumlahnya, harta alam, hewan langka dan eksotis, Del. Selain memori alkimia, ada juga seperangkat memori jimat kuno. Akhirnya, ada memori seni bela diri, 9 naga kembali ke satu seni. Lu Chen sangat terkejut saat mengetahui bahwa seni bela diri ini adalah teknik rahasia yang dapat membuka rahasia tubuh manusia. Seni bela diri ini tidak memerlukan kultivasi dan tian. Seni bela diri ini dibuat khusus untuknya. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi selanjutnya, hati Lu Chen hancur. Rahasia 9 naga kembali menjadi satu, jangan mengolah dantian, tapi mengolah 9 naga. Yang disebut naga adalah urat nadi naga di tubuh manusia, yang juga merupakan urat nadi bela diri yang terbangun. Pembuluh darah bela diri Lu Chen telah terkuras, apa gunanya berlatih seni bela diri? Tiba-tiba, mutiara kekacauan bergetar dan tenggelam dari lautan kesadaran. Melalui kepala, melalui leher, melalui dada. Mutiara kekacauan tidak berhenti tenggelam sampai mencapai dantian. Sinar cahaya 9 warna melesat keluar dari mutiara kekacauan, menembus lokasi urat nadi bela diri yang telah terkuras, dan mengalir maju mundur. Bahasa Indonesia, baru setelah urat nadi bela diri terbentuk di dunia penuh warna, cahaya 8 warna itu menghilang, yang menyisakan hanya cahaya merah. Urat bela dirinya bersinar merah terang, bagaikan naga api yang membubung ke angkasa, ganas dan mendominasi. Ini
9 naga kembali ke satu seni, naga pertama yang perlu Anda latih adalah Vena Naga Api. Lu Chen terkejut sekaligus gembira, urat nadi yang tak berguna itu dihidupkan kembali dan naga api pun muncul. Vena bela diri naga api berkali-kali lipat lebih baik dari vena bela diri Linglong sebelumnya. Saya ingin berlatih. Lu Chen terbangun karena kegembiraan. Aku duduk dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa aku berada di kamarku sendiri. Tubuhku masih sakit, tetapi lukanya telah diperban. Jangan buang-buang waktu, mari kita lihat apakah kita bisa berlatih. Lu Chen menahan rasa sakitnya, duduk bersila, dan berlatih teknik 9 naga kembali menjadi satu, menyerap energi spiritual langit dan bumi, lalu mengarahkan energi spiritual tersebut ke vena naga api. Ketika vena naga api menyentuh energi spiritual, ia bagaikan dasar sungai kering yang bertemu hujan dan embun, seketika menyerap seluruh energi spiritual. Setelah beberapa saat, cahaya merah dari vena naga api menjadi lebih kuat, dan tanpa menunggu Lu Chen menyerapnya, ia secara aktif menyerap energi spiritual di luar tubuh. Vena naga api menyerap energi spiritual dengan sangat agresif, seperti naga prasejarah raksasa, menelan langit dan bumi. Dalam beberapa tarikan napas, energi spiritual di ruangan itu menghilang. Vena naga api tidak berhenti di situ, tetapi menjadi lebih gila lagi, menciptakan kekuatan hisap yang mengerikan satu demi satu. Wah! Pintu dan jendela hancur karena hisapannya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir masuk dari luar, tetapi masih belum dapat memuaskan selera vena naga api. Saat daya hisap bertambah kuat, energi spiritual seluruh kota Suangmu mengalir menuju keluarga Lu. Banyak sekali prajurit yang mendengar berita itu dan bergegas menuju keluarga Lu. Dan di langit di atas keluarga Lu, energi spiritual berkumpul, seperti seekor naga spiritual yang menukik ke bawah. Dua Bahasa Indonesia, Bab 2 Kembali ke Seni Bela Diri. Bahasa Indonesia, naga spiritual itu melesat turun, dan dalam sekejap mata, ia terhisap habis oleh urat naga api. Pada saat ini, energi spiritual yang terkandung dalam vena naga api begitu luas dan agung, seperti sungai yang meluap. Vena naga api tiba-tiba terpelintir, dan energi spiritual beredar, menembus anggota tubuh dan tulangnya. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari tubuh Lu Chen. Klik, alam pemurnian tubuh tingkat pertama. Lu Chen kembali ke seni bela diri. Sebelum Lu Chen lumpuh, dia berada di level pertama alam esensi sejati. Dia memiliki fisik yang kuat dan tidak perlu memurnikan tubuhnya lagi. Selama dia memiliki cukup energi spiritual, dia bisa langsung menerobos. Pada saat ini, Lu Chen menemukan suatu kelainan. Sebuah titik putih kecil muncul di Flame Dragon Vein. Titik itu seukuran kacang hijau dan bening. Benih hakikat sejati. Lu Chen sangat bersemangat. Bagi para pendekar biasa, benih esensi sejati hanya akan muncul saat mereka mencapai tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Benih ini dipersiapkan untuk alam esensi sejati. Benih hakikat sejati dipatahkan, energi spiritual ditransformasikan menjadi hakikat sejati, dan seseorang memasuki ranah hakikat sejati, yakni saat seseorang resmi memasuki seni bela diri. Pada saat itu, energi sejati akan memasuki tubuh dan meningkatkan efektivitas tempur. Dia bahkan dapat melepaskan energi aslinya untuk membunuh orang dari jarak jauh, dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Prajurit yang lebih kuat dapat menyempurnakan hakikat sejati mereka hingga ke titik ekstrim dan menghasilkan api sejati, yang membuat kekuatan tempur mereka semakin tidak normal. Lu Chen hanya berada di level pertama alam pemurnian tubuh, tetapi dia memiliki benih energi sejati yang hanya muncul di level ke-9 alam pemurnian tubuh. Dia dapat merasakan energi sejati dan berkali-kali lebih kuat daripada prajurit pada saat yang sama, tingkat. Energi spiritual dari Flame Dragon Vein terus dilepaskan, tetapi tidak memurnikan tubuh. Sebaliknya, ia terus-menerus dimasukkan ke dalam True Essence Seed. Klik, ledakan lain terdengar dari dalam tubuh Lu Chen. Alam pemurnian tubuh tingkat kedua. Benih hakikat sejati tumbuh lebih besar. Sebelum saya menyadarinya, 1 hari telah berlalu. Energi spiritual vena naga api dilepaskan sepenuhnya, dan teknik 9 naga kembali ke satu berhenti bekerja. Lu Chen membuka matanya cerah dan bersinar seperti bintang. Alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Benih esensi sejati menyerap sejumlah besar energi spiritual dan tumbuh jauh lebih besar, seperti kacang tanah. Pada saat ini, Lu Chen mendapati lukanya telah sembuh. Dia sangat gembira dan berdiri untuk meregangkan otot-ototnya. Rentangkan tanganmu dan rasakan kekuatanmu bagaikan gunung. Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, tetapi dia memiliki kekuatan 5.000 kg. Seorang prajurit biasa di alam pemurnian tubuh tingkat pertama memiliki kekuatan 500 kg. Pada tingkat kedua alam pemurnian tubuh, seseorang dapat mengerahkan kekuatan 1000 pon. Dengan analogi, saat seseorang mencapai tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, kekuatan yang dimilikinya mencapai 4500 kg. Tentu saja ini bukan satu-satunya hukum. Orang dengan meridian bela diri yang kuat atau yang secara alami kuat memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang biasa.
Tingkat pertama pemurnian tubuh dapat mencapai kekuatan 600 hingga 700 kg, atau bahkan 800 hingga 900 kg. Adapun Lu Chen, dia memiliki kekuatan 1000 kg di tingkat pertama alam pemurnian tubuh, dan 5000 kg di tingkat kelima. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada orang biasa di tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh. Setelah itu, ketika ranah seseorang dinaikkan, orang dapat membayangkan betapa tidak normalnya kekuatannya. Lu Chen bukanlah orang yang kuat secara alami, jadi jelas bahwa vena bela diri naga api yang diciptakan oleh Mutiara Kekacauan adalah yang terbaik di dunia dan tak tertandingi di dunia. Teknik 9 naga kembali ke 1, yang mengolah urat naga di tubuh manusia, bahkan lebih kuat dari surga. Lu Chen penuh percaya diri. Dia ingin kembali ke puncak dalam waktu sesingkat mungkin. 1 bulan dari sekarang, pada upacara pendaftaran, aku akan menghancurkan mimpi indah wanita berbisa itu. Memikirkan tipu daya dan kekejaman Zhou Ruoxue, Lu Chen menjadi marah. Dia menamparkan meja besi hitam tebal di sebelahnya, dan tiba-tiba meja itu tenggelam. Wah, pintu ruangan terbuka dan seorang gadis cantik bergegas masuk dengan gugup. Tuan muda, Anda sudah bangun. Gadis itu senang melihat Lu Chen berdiri di ruangan itu, tetapi kemudian dia melihat penyok di meja besi hitam dan merasa takut. Apa? Saya merusaknya secara tidak sengaja. Itu besi hitam, kau benar-benar bisa membuatnya penyok, bukan? Mata gadis itu berbinar ketika dia melihat Lu Chen penuh energi dan vitalitas, dan sama sekali tidak terlihat seperti pecundang bela diri. Nama gadis itu adalah Waner, dia setahun lebih muda dari Lu Chen dan merupakan pembantu Lu Chen. Lu Chen kehilangan ibunya di usia muda dan dibesarkan oleh ayahnya Lu Zhengru. 5 tahun yang lalu, ayah Lu Chen, Lu Zhengru melakukan perjalanan, hanya meninggalkan Waner untuk melayani Lu Chen. Lu Zhengru telah pergi selama 5 tahun dan belum kembali. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Tinggal di keluarga Lu yang kejam, Waner dan Lu Chen berbagi suka dan duka, bergantung satu sama lain, dan tidak pernah mengeluh. Jika Lu Chen tidak membangkitkan urat bela diri Linglong tingkat Suan tingkat atas, dan dihargai oleh beberapa tetua keluarga Lu dan diangkat menjadi tuan muda, sehingga memperoleh status tertentu, kehidupan keduanya mungkin akan sangat menderita. Ya, aku telah berkultivasi, tetapi aku belum berada di puncak. Lu Chen tidak menyembunyikan apapun dari Waner. Waner adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh keluarga Lu. Alhamdulillah, tuan muda masih punya kemampuan kultivasi. Hebat sekali. Waner menggenggam kedua tangannya, sangat gembira. Tuan muda, kapan kita meninggalkan keluarga Lu? Meninggalkan keluarga Lu? Lu Chen melihat sekeliling dan menemukan 2 bungkusan besar di sudut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu sudah mengemasi barang-barangmu? Waner mengangguk namun tidak menjawab. Katakan padaku, apa yang terjadi? Melihat Lu Chen sedikit marah, Waner tergagap dan memberitahunya alasannya. Tadi malam, keluarga Lu mengadakan rapat darurat dan memutuskan untuk memecat Lu Chen yang sudah menjadi orang tidak berguna, dan mengangkat tuan muda lain. Tetua kedua Lu Zhengning bahkan mengusulkan agar Lu Chen dibunuh untuk meredakan amarah penguasa kota karena ia telah menyinggung penguasa kota. Para tetua lainnya tidak setuju untuk membunuh Lu Chen karena hilangnya patriark Lu Zhengru, tetapi mereka ingin menarik garis yang jelas antara mereka dan Lu Chen untuk mencegah keluarga Lu terlibat. Akhirnya, para tetua dengan suara bulat memutuskan bahwa Lu Chen harus meninggalkan keluarga Lu dalam waktu 3 hari. Waner tidak punya pilihan lain selain mengemasi barang-barangnya dan menunggu Lu Chen bangun sebelum pergi bersamanya. Mereka mengusirku, tetapi mereka tidak mengusirmu. Kau masih bisa tinggal di keluarga Lu. Waner tidak akan meninggalkan tuan muda. Jika tuan muda pergi, Waner juga akan pergi. Bahasa Indonesia, Waner berhenti sejenak dan berbisik, sebenarnya, Waner sudah berpikir untuk membawa tuan muda ke kampung halaman Waner. Meskipun kehidupan di sana agak sulit, itu lebih aman daripada tinggal di kota Suangmu. Di masa depan, kepala keluarga jika kita kembali, akan mudah untuk menemukan tuan muda dan menyatukan kembali keluarga. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangan lembut Waner, rasa terima kasihnya terlihat jelas di dalam hatinya. Wajah cantik Waner memerah, dan dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lu Chen. Lu Chen tahu dengan jelas bahwa selama dia meninggalkan keluarga Lu, dia akan berada dalam bahaya. Zhou He tidak membunuhnya saat itu hanya karena identitas Lu Chen. Jika Lu Chen bukan lagi anggota keluarga Lu, Zhou He tidak akan ragu dan kemungkinan besar akan membunuhnya untuk membungkamnya. Selain itu, Lu Zhengning ingin membantu putranya Lu Rong menjadi tuan muda, dan dia selalu menganggap Lu Chen sebagai duri dalam dagingnya. Begitu Lu Chen diusir, ada kemungkinan Lu Zhengning akan membunuhnya. Waner pasti tahu ini, sangat berbahaya mengikuti Lu Chen. Namun, Waner masih tinggal bersama Lu Chen dan berbagi hidup dan mati dengannya. Lu Chen tidak hanya merasa bersyukur tetapi juga tersentuh. Tuan muda, sebuah suara sarkastis terdengar, yang ada hanyalah sarkasme dan tidak ada rasa hormat dalam nada bicaranya. Sosok seseorang melangkah masuk dari pintu.
Pria itu memiliki senyum palsu di wajahnya, dan mata segitiganya menatap tubuh ramping Waner dengan mata penuh nafsu. Lu Shaoping, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Waner memandang orang yang datang dengan ekspresi agak panik. Lu Shaoping adalah anggota keluarga Lu. Ia mengikuti perintah Lurong dan menjadi antek Lurong. Ia sering menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya. Tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Apakah kau di sini untuk menemui tuan muda yang tidak berguna ini? Lu Shaoping melirik ke arah tangan Lu Chen dan Waner yang saling berpegangan, mulutnya berkedut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Kalian benar-benar melakukan hal yang begitu kotor di siang bolong, kalian benar-benar tidak punya rasa malu. Tidak, kami bukan seperti yang kamu pikirkan. Wajah cantik Waner memerah, dan dia cepat-cepat menarik tangannya dari Lu Chen dan buru-buru menjelaskan. Lebih baik kau bersama pecundang ini daripada bersamaku. Kau benar-benar jalang. Lu Shaoping tampak marah, mengabaikan Lu Chen seolah-olah dia bukan apa-apa, dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Waner, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, aku akan mengeksekusimu di sini dan sekarang juga. Aku menginginkanmu, tuan yang tidak berguna, lihat aku menghancurkanmu di sini. Jika kau berani datang ke sini, aku akan mati. Waner tidak tahu kapan gunting muncul di tangannya, dan dia menunjuk lehernya dengan gemetar. Lagi, Lu Shaoping mendengus marah, wajahnya menjadi muram, trikmu tidak berguna. Bahkan jika kamu menjadi mayat hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wah, sebuah tamparan terdengar, ada bekas tamparan merah cerah di wajah Lu Shaoping, dan sebuah gigi rontok dari mulutnya. Binatang buas, 3 bab 3 aturan rumah tidak dapat dilanggar. Lu Chen menggoyang-goyangkan kedua telapak tangannya, bahkan tanpa melihat ke arah Lu Shaoping, dia mengambil gunting dari tangan Waner dan menghiburnya, jangan takut, dia hanya anjing buas, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Tetapi, tubuh halus Waner bergetar, dan matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Kultivasi Lu Shaoping tidak buruk, dia berada di level kelima dari alam pemurnian tubuh. Lu Chen baru saja bangun. Meskipun dia masih memiliki beberapa keterampilan, dan Tian dan Meridian bela dirinya rusak. Apakah dia bisa menandingi Lu Shaoping? Saat berikutnya, terdengarlah suara gemuruh histeris. Lu Chen, dasar pecundang, beraninya kau memukulku. Pergilah ke neraka. Lu Shaoping sangat marah, seluruh energinya keluar, dan dia langsung meninju Lu Chen. Di masa lalu, Lu Shaoping sangat menghormati Lu Chen, jadi bagaimana mungkin dia berani punya ide tentang Waner? Namun, sekarang situasinya berbeda. Lu Chen telah menjadi orang cacat dan dikeluarkan dari keluarga Lu. Lu Shaoping menindas Lu Chen tanpa rasa bersalah. Bahkan jika Lu Chen dipukuli sampai mati, Lu Rong ada di sana untuk mendukungnya. Paling-paling dia akan dimarahi oleh para tetua, dan tidak akan terjadi apa-apa. Seekor anjing berani menggonggong di depanku. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Lu Chen berdiri diam, tetapi gerakannya secepat kilat. Dia meraih tinju Lu Shaoping dan meremasnya dengan sedikit kekuatan. Patah, terdengar suara ledakan keras dan tulang-tulang hancur. Ah, Lu Shaoping langsung menjerit melengking. Tangannya terkepal menjadi bola daging dan darah, dan hancur tak dapat diperbaiki lagi. Bukankah kamu tidak berguna? Kenapa kamu masih bisa berkultivasi? Lu Shaoping merasakan sakit yang amat sangat hingga air mata dan ingus mengalir di wajahnya, dan matanya dipenuhi rasa ngeri. Apakah sekarang giliranmu? Lu Chen mencibir dan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Lu Shaoping, membuat Lu Shaoping sangat takut sehingga dia memohon belas kasihan, Tuan muda, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni nyawa saya. Baru saja, Waner bilang kau ke sini lagi. Aku sangat penasaran, sudah berapa kali kau ke sini sejak kemarin? Untuk apa kau ke sini? Lu Chen menatap Lu Shaoping dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya, lebih baik kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak kau akan mati dengan buruk. Jangan harap Lurong akan membalaskan dendammu, dia tidak akan membela orang yang sudah mati. Saya sudah datang ke sini 3 kali. Saya dikirim oleh Lurong. Begitu Tuan muda bangun, saya akan mengusirnya dari keluarga Lu. Tetapi Waner berdiri berjaga di luar ruangan dan tidak mengizinkanku masuk. Aku pantas mati. Aku menginginkan kecantikan Waner dan ingin menggodanya, tetapi Waner mengancam akan bunuh diri, jadi aku gagal. Demi menyelamatkan hidupnya, Lu Shaoping menceritakan semuanya. Bukankah aku punya waktu 3 hari? Lurong begitu terburu-buru untuk mengeluarkanku. Jika dia mengatakan tidak ada konspirasi, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Lu Chen menatap Lu Shaoping dengan ekspresi menggoda di wajahnya, apakah menurutmu aku bodoh? Ya, itu memang rencana Lurong. Dia takut malam akan terlalu panjang dan mimpi akan muncul, jadi dia mengirimku untuk mengusirmu keluar lebih awal dan kemudian membunuhmu di luar untuk mencegah masalah di masa mendatang. Melihat bahwa Lu Chen tidak mudah dibodohi, Lu Shaoping terpaksa mengakui kebenarannya, Tuan muda, tolong ampuni nyawa saya. Saya tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin membunuhku, Lurong tidak cukup memenuhi syarat.
Wajah Lu Chen menjadi gelap dan dia meraih tangan Lu Xiaoping yang lain dan meremasnya dengan kuat. Lu Xiaoping menjerit mengerikan lagi. Tangan terakhir juga dinonaktifkan. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku, Lu Chen, tidak akan pergi. Tunggu saja untuk menanggung amarahku. Lu Chen menendang Lu Xiaoping pergi. Dia tidak tertarik membunuh seekor anjing, terutama anjing yang tidak berguna. Dia ingin melempar anjing tak berguna ini kembali dan menamparkan wajah Lu Rong dengan keras. Lu Xiaoping lari seperti anjing yang tersesat. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi? Wanner sedikit khawatir. Lu Chen selalu menepati janjinya. Jika dia bilang tidak akan pergi, dia tidak akan pergi. Namun, seluruh keluarga Lu sudah menyerah pada Lu Chen. Bisakah dia tetap tinggal? Meskipun ayahku hilang, dia tetap kepala keluarga Lu. Ini rumahku, dan aku tidak akan pergi kemanapun. Mata Lu Chen berkedip, dan dia mencibir, meskipun keluarga Lu kejam dan kejam, mereka melakukan satu hal dengan baik. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda memiliki cukup bakat, mereka akan melatih Anda. Jika kultivasiku tidak ada, maka tidak ada yang perlu dikatakan, itu adalah jalan buntu. Namun, jika kultivasiku masih ada, orang-orang tua itu akan menimbangnya 3 poin. Mengingat kebiasaan mereka, kemungkinan besar mereka akan bertaruh padaku, bertaruh bahwa aku masih memiliki masa depan dalam seni bela diri. Tapi itu terlalu berisiko. Wanner masih sangat khawatir. Jalan dalam seni bela diri adalah sebuah petualangan tersendiri. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar sambil bergumam, aku seorang pejuang, mengapa aku harus takut? Ruang rapat, para pemimpin puncak keluarga Lu berkumpul bersama untuk membahas pengangkatan Lu Rong sebagai tuan muda. Karena kepala keluarga, Lu Zhengru, tidak hadir, fungsi kepala keluarga diambil alih oleh tetua kedua, Lu Zhengning, tetapi semua masalah utama harus diputuskan dengan suara bulat dari semua tetua. Setelah menggulingkan Lu Chen, Lu Zhengning ingin membiarkan putranya Lu Rong mengambil alih. Siapa lagi yang tidak setuju? Ketika suara Lu Zhengning terdengar, ruang rapat menjadi sunyi, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Lu Zhengning tampak serius di wajahnya, tetapi hatinya sangat bangga. Putranya, Lu Rong, telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Tanpa Lu Chen, Lu Rong adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Lu. Siapa yang bisa menandinginya? Karena tidak ada yang keberatan, posisi tuan muda Lu akan dipegang oleh Lu Zhengning hendak membuat pengumuman ketika sebuah suara sumbang tiba-tiba muncul. Saya keberatan. Semua orang menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya muncul di pintu. Lu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan perlahan. Apa yang dilakukan pecundang di sini? Mempermalukan dirinya sendiri. Lu Chen, posisimu sebagai tuan muda telah dicopot. Tidak ada tempat untukmu di sini. Lu Chen, kamu telah menyinggung penguasa kota dan telah dikeluarkan dari keluarga. Kamu bisa pergi sekarang. Seseorang, buanglah sampah ini. Suara-suara terdengar satu demi satu. Entah sarkasme atau omelan, kebanyakan orang di tempat kejadian memutar mata mereka ke arah Lu Chen. Keluarga Lu punya aturan keluarga bahwa untuk mengeluarkan putra kepala keluarga harus setuju. Kalau tidak, tidak ada yang berhak mengeluarkan saya. Lu Chen melihat ke sekeliling dan mengamati semua orang, akhirnya tatapan matanya jatuh pada Lu Zhengning. Tatapan matanya berkilat penuh penghinaan, paman kedua, yang kumaksud bukan dirimu, melainkan semua orang di sini. Tak seorang pun dari kalian yang punya kekuatan ini. Lu Zhengning adalah adik laki-laki Lu Zhengru. Saat Lu Zhengru masih hidup, dia memperlakukan Lu Chen seperti anaknya sendiri dan sangat baik padanya. Setelah Lu Zhengru pergi, tidak ada berita selama beberapa tahun, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Wajah aslinya perlahan-lahan terungkap, dan dia menganiaya Lu Chen dengan berbagai cara. Dia sangat kejam. Perkataan Lu Chen membuat orang-orang di tempat kejadian menjadi marah, tetapi itu tidak dapat disangkal. Ini memang aturan keluarga Lu, dan pengusiran Lu Chen oleh mereka melanggar aturan keluarga. Ayahmu telah menghilang selama 5 tahun. Dia pasti sudah meninggal sejak lama. Cepat atau lambat, posisi kepala keluarga akan tergantikan, dan cepat atau lambat kamu harus pergi. Wajah Lu Zhengning menjadi gelap dan dia sangat marah. Jika tidak di depan umum, dia pasti akan membunuh Lu Chen tanpa ragu-ragu. Mari kita bicarakan hal ini setelah kepala keluarga berganti. Lu Chen terlalu malas untuk berdebat dengan Lu Zhengning dan hanya berkata dengan ringan. Semudah itukah mengganti kepala rumah tangga? Kalau bisa diubah, pasti sudah diubah sejak lama. Kenapa harus menunggu nanti? Meskipun Lu Zhengru tidak ada di sini, pengaruhnya masih ada. Tidak ada seorang pun yang berani atau dapat menjamin apakah ia akan tiba-tiba kembali. Lu Zhengru sangat berbakat dan merupakan orang terkuat di kota Suangmu. Dia begitu kuat dan luar biasa sehingga bahkan Zhou He harus menundukkan kepalanya di depannya. Selama kepala keluarga Lu masih bernama Lu Zhengru, semua kekuatan besar di kota akan waspada terhadap keluarga Lu. Akankah keluarga Lu berani mengganti kepala mereka? Apakah Anda bersedia mengubahnya?
Jika bukan karena Lu Chen, Lu Zhengru pasti sudah memasuki dunia bela diri dan menuju dunia bela diri yang lebih luas. Peraturan rumah tidak dapat dilanggar. Sebuah suara agung terdengar, mengejutkan semua orang. Penatua yang biasanya pendiam itu pun berbicara. Tetua Agung memiliki karakter yang apatis dan tidak suka bersaing dengan orang lain. Ia jarang berpartisipasi dalam urusan keluarga Lu dan bahkan tidak mengemukakan pendapatnya tentang masalah pencopotan dan penobatan Tuan Muda. Akan tetapi Tetua Agung memiliki wibawa yang sangat tinggi di keluarga Lu, dan sekali dia berbicara, maka itu final. Lu Chen, apalagi yang kamu inginkan? Sang Tetua Agung menatap Lu Chen, matanya yang berawan memperlihatkan sedikit kebingungan. Karena ada kekacauan di tubuh Lu Chen yang menghalanginya untuk memata-matai. Dia benar-benar tidak bisa melihat situasi Lu Chen. Keluarga Lu punya aturan keluarga lain, posisi Tuan Muda harus diduduki oleh orang yang paling cakap. Lu Chen melirik Lu Zhengning dan berkata dengan dingin, jadi, apa gunanya kau menyingkirkanku? Tidak peduli siapa yang kau jadikan Tuan Muda, generasi muda dalam keluarga berhak menantangnya untuk naik tahta, termasuk aku. 4 Bab 4, Pil Kebangkitan Naga. Maksud Lu Chen sangat jelas, dia ingin merebut kembali posisi Tuan Muda dengan tinjunya. Semua orang tercengang, lalu, terdengar suara tawa. Menurut mereka, Lu Chen tidak diragukan lagi sedang bermimpi. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dantian Lu Chen kosong, urat-urat bela dirinya hilang, dan dia menjadi lumpuh total. Orang yang tidak berguna berani berteriak seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Lu Chen mendapatkan kepercayaan dirinya. Hanya ada satu orang yang tidak tertawa, Penatua Agung. Sang Tetua Agung memiliki ekspresi serius, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kalau begitu tunggu sampai Tuan Muda yang baru ditunjuk, barulah kamu bisa menantangnya. Lu Zhengning mencibir, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lu Chen untuk pergi. Saat Lu Chen berbalik, niat membunuh terpancar di mata Lu Zhengning. Pecundang ini tidak melarikan diri dari keluarga Lu saat pertama kali dia bangun, tetapi malah datang untuk membicarakan peraturan keluarga, berani membantahnya, dan bahkan ingin menantang Tuan Muda yang baru. Dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Kau tidak ingin meninggalkan keluarga Lu, kan? Baiklah, aku akan membiarkanmu tinggal di pemakaman keluarga Lu selamanya. Pada saat ini, Lu Zhengning merasa bahwa Lu Chen tidak dapat ditahan, jadi dia mengirim seseorang untuk membunuhnya malam ini. Saat berikutnya, seorang pemuda bergegas masuk dari luar pintu, benar-benar mengacaukan rencana Lu Zhengning. Pemuda itu adalah putra Lu Zhengning, Lu Rong. Wajah Lu Rong dipenuhi amarah, dan dia melepaskan aura tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung meninju Lu Chen. Pukulan ini menembus angin dengan kekuatan seberat gunung. Jika Lu Chen terkena, dia pasti akan mati. Meski kejadian itu terjadi tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian merupakan ahli, jadi bukan tidak mungkin untuk menghentikan Lu Rong. Namun tidak seorang pun mengambil tindakan, semua orang hanya menonton. Termasuk Sang Tetua Agung, mereka hanya menyaksikan semuanya dengan tenang. Lu Rong, kau datang tepat waktu. Lu Chen menggeram, mengeluarkan energi yang besar, dan melontarkan pukulan. Ledakan, kedua tinju itu saling beradu, menimbulkan suara ledakan keras yang menggetarkan seluruh tempat. Deng deng deng, Lu Chen dan Lu Rong masing-masing mundur 3 langkah. Dalam sekejap, semua orang berdiri, semua dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Adakah yang bisa memberitahu saya bagaimana sampah ini bisa punya kekuatan seperti itu? Dantian dan urat bela diri Lu Chen jelas hancur, bagaimana dia masih bisa memiliki tingkat kultivasi alam pemurnian tubuh tingkat ke-5. Hari ini benar-benar aneh. Lu Chen sebenarnya berada di level ke-5 alam pemurnian tubuh, tetapi Lu Rong berada di puncak level ke-9 alam pemurnian tubuh. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia dibandingkan Lu Chen. Lu Chen seharusnya tidak dapat menerima pukulan dari Lu Rong, tetapi mereka berakhir seri. Sungguh tidak dapat dipercaya. Serangkaian suara mengejutkan terdengar. Lu Chen kembali menjadi pusat perhatian semua orang. Lu Rong juga memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya, menatap Lu Chen dengan ketakutan di matanya. Lu Zhengning tertegun untuk waktu yang lama, dan ketika dia sadar kembali, dia segera bertanya kepada Lu Rong, "Ronger, apa yang terjadi?" Orang bodoh ini melumpuhkan tangan Lu Shaoping tanpa alasan. Aku sangat marah sehingga aku datang untuk membalas dendam padanya. Lu Rong diam-diam mengirim Lu Shaoping untuk melakukan tugas itu tanpa membicarakannya dengan Lu Zhengning terlebih dahulu, jadi dia merasa sedikit bersalah dan langsung memfitnah Lu Chen. Lu Rong, jangan mencampur-adukan antara benar dan salah lalu berteriak pencuri. Lu Chen tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi berkata dengan dingin, "Kamu mengirim Lu Shaoping untuk membunuhku, apakah kamu berani mengakuinya?" "Saya tidak." Minta Lu Shaoping keluar untuk berkonfrontasi. "Dia sudah pingsan, bagaimana kita bisa menghadapinya?" "Saya punya waner untuk bersaksi." Mata Lu Rong berputar dan dia hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi dipotong oleh Lu Zhengning.
Lu Chen, karena telah menyakiti anggota keluarga tanpa alasan, harus dihukum oleh hukum keluarga, kultivasinya harus dihapuskan, dan dia harus dikeluarkan dari keluarga Lu. Hanya dengan melihat beberapa kata antara Lu Chen dan Lu Rong, Lu Zhengning pada dasarnya tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Lu Zhengning tidak tahu orang macam apa putranya? Lu Zhengning tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut, jadi dia harus memutuskan simpul Gordian dan menyelesaikan masalah Lu Chen. Tunggu, aku ingin mengerti satu hal. Suara Agung Tetua Agung terdengar lagi di ruang pertemuan yang sunyi. Lu Chen, kamu ditinggalkan oleh penguasa kota, dari mana asal kultivasimu? Karena tidak sepenuhnya terbuang sia-sia. Lu Chen menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa dia sudah membuat alasan ini. Tuan kota menahan diri, pupil mata sang Tetua Agung mengecil sedikit. Semua orang di tempat kejadian berbisik satu sama lain dan segera menyetujui dugaan sang Tetua Agung. Jika tidak, mustahil untuk menjelaskan masalah kultivasi Lu Chen. Lu Chen tetap diam, menyetujui. Bagaimanapun, Lu Chen tidak mempermasalahkan pemahaman berlebihan dari Tetua Agung. Penguasa kota tidak membunuh kita, yang berarti dia masih memberikan muka pada keluarga Lu dan tidak akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Lu karena insiden ini. Tetua Agung itu menunjukkan senyum langka, menatap Lu Chen dan bertanya, alammu telah turun ke tingkat kelima alam pemurnian tubuh. Lu Chen mengangguk dan mengakui, apakah saya masih bisa berlatih? Mampu. Pada saat ini, banyak orang memandang Lu Chen secara berbeda. Tidak masalah jika alammu menurun. Kuncinya adalah kamu dapat terus berlatih. Jika kamu berlatih, kamu akan mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, Lu Zhengning tidak lagi tenang. Dia memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa Tetua Agung mungkin mendukung Lu Chen. Benar saja, Tetua Agung tidak menyebutkan masalah Lu Shaoping, dan juga mengajukan usulan yang membuat Lu Zhengning sangat tidak senang. Karena kultivasi Lu Chen masih ada, keluarga Lu tidak bisa menyerah dan harus memberi Lu Chen kesempatan. Saya mengusulkan agar kontes seleksi diadakan dalam 7 hari, dan pemenangnya akan menduduki posisi Tuan Muda. Usulan Tetua Agung itu didukung oleh sebagian besar tetua. Lu Chen berada 4 alam kecil di belakang Lu Rong, tetapi dia mampu menyamai Lu Rong. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Lu Chen masih seorang jenius. Keluarga Lu punya tradisi mengutamakan orang jenius. Situasinya sudah diputuskan. Lu Zhengning sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dengan adanya Tetua Agung di dekatnya, Lu Zhengning tetap tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Sebelum babak kualifikasi, Lu Chen akan berada di bawah perlindunganku. Tetua Agung berkata lagi dengan ringan, suara misterius itu dapat dimengerti oleh semua orang, dan dimaksudkan untuk didengar oleh Lu Zhengning. Lu Zhengning mendengus dingin dan membawa Lu Rong pergi. Kembali ke kamar, Waner sudah menyiapkan makanan. Lu Chen sangat lapar sehingga dia tidak ragu-ragu makan apapun dan segera menghabiskan semuanya. Setelah makan, mandi dan berganti pakaian bersih, Lu Chen akhirnya punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Tetua Agung adalah orang yang cerdik. Meskipun dia melindungi Lu Chen, itu hanya berlangsung selama 7 hari. Jelas bahwa dia sedang menguji kecepatan latihan Lu Chen. Dengan kata lain, jika Lu Chen tidak bisa mendapatkan kembali posisi Tuan Muda dalam kompetisi seleksi, Tetua Agung tidak akan lagi optimis padanya. Para peserta kompetisi seleksi Tuan Muda tentu saja adalah generasi prajurit muda dari keluarga Lu. Lu Rong, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam pemurnian tubuh, saat ini adalah prajurit muda terkuat dari keluarga Lu dan satu-satunya saingan Lu Chen. Lu Chen hanya perlu maju satu alam kecil lagi untuk mengalahkan Lu Rong sedemikian rupa sehingga bahkan ayahnya tidak akan mampu mengenalinya. Akan tetapi, begitu Lu Chen memulihkan kultivasinya, dia melawan Lu Rong dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan meridiannya menjadi tidak teratur dan menyebabkan vena naga api menjadi tidak aktif. 9 naga kembali ke satu seni, saat ini yang sedang dipraktikkan adalah nadi naga api. Jika vena naga api tidak bergerak, mustahil untuk berlatih. Entahlah berapa lama vena naga api akan tetap tidak aktif. Lu Chen menjadi sedikit cemas dan segera memeriksa ingatannya yang belum lengkap untuk melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk membangkitkan vena naga api. Di antara puluhan ribu ingatan cabang, hanya Alchemy Dao, Ancient Talisman, dan Nine Dragons Returning to One Art yang lengkap, yang lainnya tidak lengkap. Formasi, senjata, pedang, tombak, rahasia, jiwa, medis. Semuanya menyeluruh dan berantakan, dengan segala macam kenangan, tetapi semuanya tidak lengkap. Setelah memeriksa banyak ingatan, dia akhirnya menemukan metode untuk membangkitkan vena naga api dalam ingatan Gufu. Kekuatan jiwa kuat yang diwarisi Lu Chen sangat peka terhadap simbol kuno. Lu Chen hanya perlu melihat simbol-simbol kuno yang tidak jelas itu sekali untuk memahami maknanya yang mendalam. Kumpulan simbol kuno ini berisi banyak konten, termasuk tujuan dan teknik penyempurnaan setiap simbol kuno, serta metode kombinasi simbol kuno. Isi terakhir dari jimat kuno ini terkait dengan urat nadi naga di tubuh manusia. Jimat ini dapat menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul dengan urat nadi naga.
Jimat ini sangat cocok dengan 9 naga yang kembali ke satu rahasia. Bangunkan pil naga. Mengonsumsi ramuan ini dapat membangkitkan Flame Dragon Vein. Namun pil ini bersifat khusus dan tidak tersedia untuk dijual di luar sana, jadi Anda hanya dapat membuatnya sendiri. Memasuki ingatan alkimia, dia dengan cepat menemukan resep pil kebangkitan naga. Pil kebangkitan naga adalah pil tingkat pertama. Pil ini hanya membutuhkan sedikit bahan obat. Keluarga Lu memiliki sebagian besar bahan obat, tetapi salah satunya tidak tersedia. Rumput naga yang bangun. Lu Chen segera berdiri dan langsung menuju aula alkimia. 5 bab 5, aula alkimia. Dan hall, ada banyak lalu lintas dan orang datang dan pergi. Begitu Lu Chen muncul, dia langsung menjadi pusat perhatian. Bukankah itu Lu Chen? Bukankah dia ditinggalkan oleh penguasa kota? Apa yang dia lakukan di aula alkimia ini? Mungkin dia ingin mencari obat untuk memulihkan kultivasinya. Omong kosong, dantiannya hancur, urat bela dirinya hancur, bahkan pil emas Daluo tidak dapat menyelamatkannya. Hehe, hubungan antara Balai Alkimia dan Istana Tuan Kota sangat dekat. Jika dia menyinggung Tuan Kota, akan aneh jika Balai Alkimia mengizinkannya masuk. Sejumlah suara kritis terdengar. Lu Chen menutup mata dan tuli terhadap kenyataan. Begitu banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan orang lain, sehingga ia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Berhenti. Penjaga aula alkimia menghentikan Lu Chen dan berteriak tanpa basa-basi, manusia dan orang tak berguna tidak diizinkan masuk. Mata Lu Chen berubah dingin dan sedikit marah. Ada peraturan di aula alkimia bahwa non-pejuang tidak diizinkan masuk. Kapan ada aturan lain yang melarang orang cacat masuk? Penjaga ini jelas-jelas sedang mengincarnya. Tuan Kota pasti ada di balik ini. Zhou He, cepat atau lambat Anda akan dipermalukan dan mati tanpa tempat pemakaman. Yang paling mendesak adalah membeli rumput pembangkit naga, bukan mengurus anjing penjaga. Lu Chen menahan amarahnya, tidak membuang kata-kata, dan langsung melepaskan auranya. Tingkat kelima alam pemurnian tubuh. Penjaga itu tercengang. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu juga tercengang. Bukankah Lu Chen menjadi pecundang? Sudah berapa lama? Hanya butuh waktu 1 hari. Kok kamu masih berkultivasi? Dari mana asal budidaya? Itu benar-benar menumbangkan ketiga pandanganku. Terjadi keheningan. Bolehkah saya masuk? Lu Chen bertanya dengan tenang. Itu hanya ilusi. Siapa yang tahu apakah kultivasimu nyata atau tidak? Penjaga itu sadar kembali, mendengus, dan menolak membiarkan Lu Chen masuk. Karena kamu memiliki kemampuan untuk berkultivasi, kamu seharusnya membiarkan mereka masuk. Sejak kapan seorang penjaga dapat mengubah peraturan aula alkimia? Menurutku, pemilik aula alkimia sebaiknya membiarkan para pengawal menjadi tuannya. Suara-suara tidak puas terdengar di antara kerumunan. Memang pada awalnya, orang-orang ini hanya ingin menyaksikan kegembiraan Lu Chen. Tetapi ketika Lu Chen mengungkapkan tingkat kultivasinya, beberapa orang memiliki ide yang berbeda. Sekalipun dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, dia tetaplah seorang eksistensi tingkat menengah di kota Suangmu. Di antara orang-orang ini, sebagian besarnya masih berada di bawah alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Kemarahan publik sungguh luar biasa, dan para penjaga merasa sangat malu. Tetapi para penjaga menerima instruksi dari atas dan menolak menyerah. Apakah seseorang memintamu untuk menghentikanku? Lu Chen berkata dengan dingin. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kau tidak mau keluar dari sini, aku akan mengusirmu. Penjaga itu sangat marah sehingga dia mengulurkan kelima jarinya dan menangkap Lu Chen. Cengkeraman ini begitu kuat hingga beratnya mencapai 3.000 pon dan siapapun yang terperangkap di dalamnya pasti akan menderita kulit dan daging yang terkoyak. Terdengar seruan kaget dari orang banyak. Penjaga itu berada di tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh, sedangkan Lu Chen hanya di tingkat kelima. Bagaimana dia bisa melawan? Saat berikutnya, semua orang tercengang. Penjaga itu dicengkeram pergelangan tangan Lu Chen, dan berkeringat deras karena kesakitan. Dia memohon belas kasihan, Tuan Lu, saya tahu saya salah. Anda dapat memasuki aula alkimia sesuka Anda. Saya hanya memohon, tolong jangan patahkan tangan saya. Lu Chen mendengus, mengayunkan tangannya, dan melemparkan penjaga itu beberapa kaki jauhnya. Pada saat ini, napas Lu Chen melonjak dan momentumnya seperti pelangi, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Semua orang di tempat kejadian terdiam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Bahkan para penjaga pun tidak sebanding dengan Lu Chen, jadi siapa yang berani mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada Lu Chen? Mengejek Lu Chen berarti menganggap Lu Chen seorang pecundang. Ketika orang-orang menemukan kekuatan Lu Chen, tidak ada seorang pun yang menertawakannya lagi. Mereka tidak berani dan mereka tidak pantas menerimanya. Inilah kebajikan. Di dalam dan hall, terdapat beraneka ragam tanaman obat dan ramuan ajaib. Ketika Lu Chen masuk, semua staf di aula alkimia terkejut. Jelas saja orang-orang ini juga tahu sesuatu. Lu Chen mengabaikan semua ini dan langsung meminta seorang anggota staf untuk membeli rumput kebangkitan naga. Maaf, tapi kami telah diinstruksikan untuk tidak menjual apapun kepada Anda.
Anggota staf tersebut menanggapi secara langsung. Instruksi siapa? Lu Chen sedikit mengernyit, seseorang memang tengah mempermainkannya. Saya, kata sebuah suara suram. Seorang pria muda datang dengan tangan di belakang punggungnya. Pemuda itu mengenakan jubah alkimia hitam dengan ramuan emas tersulam di atasnya, melambangkan kedudukannya yang terkemuka dalam alkimia. Xiu Tongdan adalah seorang alkemis tingkat rendah. Xiu Yindan adalah seorang ahli alkimia. Xiu Jindan adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Meskipun seorang alkemis hanya berada pada level dasar alkimia, ia dapat memurnikan beberapa pil level rendah. Di kota Suangmu, tidak banyak alkemis tingkat menengah dan rendah, dan alkemis tingkat tinggi bahkan lebih langka, dan mereka juga sangat populer. Zhou dan Xi, seluruh staf membungkuk dan berteriak hormat. Tidak ada manusia di Dan Hall, kecuali beberapa penjaga yang merupakan prajurit murni, yang lainnya adalah praktisi alkimia. Semua staf akar rumput di museum adalah Dantu, dan manajemennya adalah Dansi. Siapa namamu? Lu Chen mengenali alkemis tingkat tinggi ini, sepupu Zhou Ruoxue, yang mengendalikan pengelolaan aula alkimia. Tidak heran semua orang di aula alkimia tidak ramah padanya. Lu Chen, aula alkimia tidak menerima orang yang tidak berguna. Pintunya ada di sana, keluarlah dari sini. Zhou Hong tampak sombong dan berbicara dengan nada dingin. Guru Zhou Dan, orang ini memiliki kemampuan kultivasi yang hebat, saya tidak dapat menghentikannya. Penjaga itu datang pada suatu saat, menutupi pergelangan tangannya yang bengkak, dan melapor kepada Zhou Hong dengan kepala tertunduk. Alam apa? Zhou Hong sangat terkejut hingga wajahnya pun berubah. Tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Penjaga itu mengaku dengan jujur. Brengsek, Zhou Hong sangat marah dan menendang penjaga itu. Kamu berada di level ke-6 alam pemurnian tubuh, tetapi kamu tidak dapat menghentikan seseorang di level ke-5 alam pemurnian tubuh. Jika kamu bukan sampah, lalu apa kamu? Masih ada beberapa pelanggan di aula alkimia. Ketika mereka melihat keributan itu, mereka semua datang. Lu Chen, apa pentingnya jika kamu memiliki kultivasi? Seorang sampah yang telah jatuh dari alam esensi sejati ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima tidak layak untuk menjadi perhatianku. Zhou Hong mendengus dengan nada meremehkan, dan menaikkan harganya sendiri. Saya adalah seorang alkemis tingkat tinggi, yang bertanggung jawab atas hak penjualan eksternal aula alkimia. Tanpa persetujuan saya, bahkan jika Anda adalah seorang pejuang alam Yuan sejati, Anda tidak dapat membeli sehelai rambut pun. Saya membeli tanaman herbal tersebut sebagai seorang praktisi dao alkimia. Lu Chen menjawab dengan dingin. Dia tahu bahwa Zhou Hong akan mendapat masalah dan dia sudah punya rencana untuk mengatasinya. Sebuah balai alkimia dapat menolak orang-orang biasa, dan bahkan para prajurit, namun tidak dapat menolak orang-orang yang sejenis praktisi alkimia. Bisakah kamu membuat pil? Zhou Hong tertawa terbahak-bahak hingga orang-orang di sekitarnya pun ikut tertawa. Di seluruh kota Suangmu, siapapun yang memiliki bakat dalam alkimia mempelajari seni tersebut di aula alkimia. Kebanyakan dari mereka masih menjadi murid alkimia, dan hanya sedikit yang memiliki bakat tinggi yang telah dipromosikan menjadi master alkimia. Dan Zhou Hong adalah yang paling menonjol, satu-satunya alkemis tingkat tinggi di daerah setempat. Dan Lu Chen, yang tidak pernah terdengar sebagai seseorang yang bisa membuat pil, tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi alkimia. Siapa yang akan mempercayainya? Tentu saja orang yang menekuni alkimia bisa membuat pil. Lu Chen memberikan jawaban yang mengiyakan. Lu Chen mewarisi seperangkat memori alkimia yang lengkap, yang berisi teknik alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak bisa membuat alkimia, siapa yang bisa? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa membuat pil penyempurna tubuh di tempat, aku akan mempercayaimu. Jika aku memurnikan ramuan, kau berikan aku rumput kebangkitan naga. Itu kesepakatan. Zhou Hong melambaikan tangannya dan semua orang memberi jalan untuknya. Tak lama kemudian, seseorang membawa beberapa bahan obat, tungku alkimia kecil, dan beberapa arang. Lu Chen menatap arang dan ragu-ragu. Akan tetapi, ia tetap duduk bersila, menyalakan arang, dan menyalakan api ramuan itu. Ada 6 jenis api dan di dunia seni bela diri, kayu bakar, api sejati, api jiwa, api binatang, api bumi, dan api langit. Kayu bakar merupakan tingkat api terendah dalam alkimia, dan hanya murid alkimia dan alkemis tingkat menengah dan bawah yang menggunakannya. Tingkat tertinggi adalah api surgawi, tetapi itu hanyalah legenda dan tidak ada seorang pun yang tahu apa itu api surgawi. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, seseorang memperoleh api surgawi dan akhirnya menjadi kaisar alkimia yang hebat. Sebenarnya, alasan mengapa Lu Chen ragu-ragu adalah karena kekuatan jiwanya kuat dan dia dapat sepenuhnya mengaktifkan api jiwa untuk memurnikan ramuan. Namun, pil pemurni tubuh adalah pil tingkat terendah dari pil kelas 1, dan dapat dibuat dengan kayu bakar dengan mudah. Mengapa repot-repot menggunakan api jiwa dengan sia-sia? Lu Chen mengedarkan energi spiritualnya, mengaktifkan api ramuan, dan memulai langkah pertama alkimia, memanaskan tungku.
Tungku menyala panas, dan langkah kedua segera dilakukan, pemilihan material. Lu Chen mengambil semua ramuan obat dan melemparkannya ke tungku alkimia. Zhou Hong tercengang. Semua orang tercengang. Sesaat kemudian, suasana pun meledak dengan gelak tawa yang menggelegar, begitu pula dengan ejekan Zhou Hong. Apakah ini juga disebut alkimia? Mengapa aku merasa seperti kamu sedang memurnikan kotoran? Jika kamu bisa membuat pil seperti ini, aku, Zhou Hong, akan memakan kotoran itu sekarang juga. 6 Siang Lai. Tunggu saja saat hal buruk itu datang. Lu Chen membalas, lalu menenangkan diri dan fokus memurnikan ramuan. 9 langkah menuju alkimia, memanaskan tungku, memilih bahan, memurnikan, mencairkan, melebur, menyegel tungku, mengembunkan eliksir, membuka tungku, dan mengumpulkan eliksir. Lu Chen telah menyelesaikan langkah pertama. Namun pada langkah kedua, Lu Chen tidak mengikuti prosedur yang ketat, jadi dia diejek oleh banyak orang. Memasuki tungku dan pemurnian sebenarnya adalah prosedur yang sama, yang berarti memurnikan setiap bahan obat secara terpisah, menghilangkan kotoran, lalu mengeluarkannya dan menempatkannya. Proses ini melibatkan pengambilan semua bahan obat satu persatu, yang sangat membosankan dan memakan waktu. Lu Chen melakukan yang sebaliknya dan menuangkan semua ramuan herbal ke dalamnya. Tampaknya itu menghemat waktu dan tenaga, tetapi bagaimana dia bisa melanjutkan langkah ekstraksi? Bahkan seorang alkemis tingkat 9 tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana mungkin Lu Chen melakukannya? Pada saat ini, di mata Zhou Hong dan alkemis lainnya, Lu Chen bahkan tidak sebaik murid alkemis tingkat terendah dan hanya meracik pil secara membabi buta. Lu Chen meningkatkan apinya hingga maksimum dan terus memurnikan ramuan itu, mengabaikan tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Ingatannya tentang alkimia mengandung teknik alkimia tingkat tinggi. Bagaimana orang-orang ini bisa memahaminya? 1/4 jam kemudian, penutup tungku mulai bergetar. Lu Chen membuka tutup tungku, dan aroma obat yang kuat menyebar kemana-mana, dan kotoran dalam bahan obat yang diekstraksi juga dilepaskan. Di bawah tatapan mengejek dari orang banyak, Lu Chen segera menutup tungku dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Tidak lama kemudian, suara samar aliran air terdengar dari tungku, dan bahan obat berhasil dicairkan. Setelah batang dupa lainnya lewat, tungku alkimia mulai bergetar, dengan amplitudo yang makin membesar, seakan-akan akan meledak kapan saja. Hah, apakah tungku itu akan meledak? Pengendalian api dan tidak bagus, jadi wajar saja jika tungku meledak. Dia sama sekali tidak mengendalikan api. Kalau tungkunya tidak meledak, pasti ada yang mencurigakan. Serangkaian tawa mengejek pun terdengar. Lu Chen telah mencapai tahap fusi, dan tahap ini paling berkaitan dengan pengendalian api. Jika api tidak terkontrol dengan baik, tungku akan mudah meledak. Namun, Lu Chen terus mendesak api ramuan itu, seolah-olah dia tidak tahu cara mengendalikan api. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekitar yang optimis terhadap Lu Chen, dan mereka semua berpikir bahwa Lu Chen akan gagal. Zhou Hong, khususnya, tersenyum cerah, menunggu untuk melihat momen yang menarik ketika Lu Chen meledakkan tungku perapian. Tutup tungku. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, menamparkan penutup kompor, dan menekannya dengan kuat. Setelah itu, kekuatan jiwa berbalik dan menyebar ke seluruh tungku alkimia, langsung menekan tungku alkimia yang kejam itu. Wah! Sebuah ledakan keras terdengar dari tungku alkimia. Ini adalah suara Ningdan. Kupikir tungku itu akan meledak, tapi aku tak menyangka dia benar-benar akan memadatkan ramuan itu. Lu Chen tidak pernah belajar alkimia di aula alkimia, kan? Di mana dia belajar alkimia? Suara-suara yang tidak dapat dipercaya terdengar satu demi satu. Semua orang di sekitar terkejut. Ada 3000 cara hebat, tetapi hanya cara alkimia yang paling tinggi. Jalan menuju alkimia itu sulit, alkemis jarang ditemukan, dan eliksir merupakan perlengkapan tambahan yang tak tergantikan bagi para prajurit. Oleh karena itu, siapapun yang mendalami seni alkimia dihormati oleh para prajurit. Jika Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, maka statusnya di kota Suangmu hanya akan tinggi, tidak rendah. Tetapi pada saat ini, tidak ada suara positif maupun negatif yang datang dari Zhou Hong. Dia membuat kesalahan dalam memilih bahan. Jika dia membuat kesalahan dalam satu langkah, semua langkah akan salah. Bahkan jika pil itu dipadatkan, apa bedanya? Pil dapat dibagi menjadi dua jenis, pil yang baik dan pil yang tidak berguna. Apa yang dia buat pastilah pil yang tidak berguna. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Buka tungku dan lihat apakah kamu bisa membuat bola kotoran. Zhou Hong sangat sombong dan sarkastik. Ia berharap dapat melihat Lu Chen mempermalukan dirinya sendiri di depan umum dan menjadi bahan tertawaan di kota Suangmu sejak saat itu. Buka tungku. Lu Chen dengan santai mengulurkan tangannya dan langsung membuka tungku alkimia. Sebenarnya ada teknik untuk membuka tungku dan mengumpulkan pil, jika tidak maka akan mempengaruhi kualitas pil. Akan tetapi, karena dia sedang memurnikan pil tingkat rendah, Lu Chen terlalu malas untuk terlalu teliti. Tungku alkimia dibuka, dan bau obat terbakar menyebar keluar.
Tidak ada pil yang sudah jadi di tungku, hanya tumpukan limbah hitam. Gagal, haha, aku benar-benar membuat bola kotoran. Apa yang kau buat? Jika kau tidak tahu cara membuat ramuan, jangan membanggakannya. Apa gunanya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu? Semua orang menggelengkan kepala dan menatap Lu Chen dengan jijik. Lu Chen berpura-pura menjadi seorang alkemis dan menyinggung jalan alkimia. Kejahatannya sangat serius. Zhou Hong mendengus dingin dan melambaikan tangannya, kemarilah, tangkap Lu Chen, patahkan tangannya, dan lempar dia keluar dari aula. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kultivasi Lu Chen, Zhou Hong merasa bahwa karena Lu Chen jatuh ke tangannya, dia seharusnya tidak melepaskannya begitu saja. Dia akan menghancurkan Lu Chen lagi sehingga Lu Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk mengancam keluarga Zhou. Tunggu sebentar, siapa bilang aku tidak membuat ramuan itu? Lu Chen tertawa dan mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan tumpukan sampah itu, memperlihatkan sebuah pil kuning gemuk. Dalam sekejap, seluruh aula alkimia menjadi sunyi. Semua orang terbelalak lebar, merasakan tamparan di wajah. Tak seorang pun menduga bahwa ada pil yang sudah jadi terkubur di tumpukan sampah. Lagi pula, kualitasnya tidak buruk, sebenarnya ini adalah pil penyempurna tubuh tingkat menengah. Anda Tuan Zhou, kan? Ayo, Anda bisa memeriksa apakah ramuan ini asli atau tidak. Lu Chen menunjuk ke arah Zhou Hong, lalu ke arah pil di tungku, dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, pil itu asli. Wajah Zhou Hong memerah dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa kamu bercanda? Bahkan para pelanggan itu bisa tahu kalau itu adalah Cheng dan sekilas, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Jika seorang alkemis tingkat tinggi seperti dia masih ingin diuji, apakah dia masih punya harga diri? Jadi, bagaimana dengan rumput kebangkitan naga? Lu Chen bertanya, beraninya Zhou Hong mengingkari janjinya di depan semua orang. Zhou Hong segera memerintahkan seseorang untuk mengambil tanaman rumput kebangkitan naga dan memberikannya kepada Lu Chen. Kamu bisa pergi sekarang. Zhou Hong melambaikan tangannya, wajahnya muram, merasa sangat tidak senang karena wajahnya ditampar. Juga, kamu baru saja mengatakan. Lu Chen terdiam sejenak, lalu muncul ekspresi bercanda di bibirnya, jika aku memurnikan pil, kau akan memakan kotoran itu di tempat. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keheningan di aula alkimia. Zhou Hong berdiri di sana dengan linglung, merasa amat malu. Ayo, siang. Lu Chen mengulurkan tangannya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan menggelengkan kepala. Dilihat dari situasinya, Lu Chen akan memaksa Zhou Hong memakan kotoran. Tapi bagaimana Zhou Hong bisa makan kotoran? Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi dan keponakan penguasa kota, ia memiliki status yang sangat mulia. Kalau dia memakan kotoran itu langsung di tempat, di manakah wajah Zhou Hong? Di mana reputasi balai alkimia? Di mana wajah penguasa kota? Wajah Zhou Hong memucat, tangannya terkepal, dan dia hendak meledak. Kita berdua alkemis, mengapa kita harus saling memaksa? Sebuah suara agung terdengar, bergema di seluruh aula. Seorang lelaki setengah baya dengan wajah cemberut muncul. Pria parubaya itu mengenakan jubah dan hitam yang sama seperti Zhou Hong, dengan ramuan emas yang disulam di atasnya. Bedanya, ada garis merah mencolok di bawah ramuan emas itu. Alkemis tingkat pertama, Tuan Chen. Semua orang membungkuk dan menunjukkan rasa hormat kepada sang alkemis. Hanya Lu Chen yang tidak bereaksi sama sekali, tidak membungkuk maupun memberi salam. Chen Yuanliang bukan hanya seorang alkemis kelas 1, tetapi juga pemilik toko alkimia. Dia memonopoli ramuan di kota Suangmu dan sama kuatnya dengan penguasa kota Zhouhe. Chen Yuanliang memiliki hubungan baik dengan Zhouhe dan juga mempromosikan Zhou Hong, jika tidak, Zhou Hong tidak akan memiliki status setinggi itu dalam alkimia. Alasan mengapa aula alkimia menolak membiarkan Lu Chen masuk mungkin karena kepala aula Chen ini. Zhou Hong hanya bercanda, kamu tidak perlu memasukkannya ke hati. Chen Yuanliang melirik Lu Chen dengan tenang, lalu melambaikan tangannya, kemarilah, ambil 50 pil penyempurna tubuh tingkat menengah dan berikan kepada alkemis muda ini. Masalah hari ini sudah selesai. Mendengar hal itu, terjadi keributan di tempat kejadian. Pil penyempurnaan tubuh merupakan pil dasar, dan sebagian besar prajurit berada pada tahap penyempurnaan tubuh, jadi permintaan terhadap pil tersebut sangat tinggi. Namun, tidak mudah untuk memurnikan ramuan tersebut. Permintaan pasar melebihi pasokan dan harganya sangat tinggi. Seorang prajurit biasa hanya mampu membeli beberapa pil pemurnian tubuh tingkat rendah dalam setahun. Pil pemurnian tubuh tingkat menengah lebih sulit untuk disempurnakan dan lebih mahal, sehingga hanya keluarga kaya dan berkuasa yang mampu membelinya. Chen Yuanliang menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkan muka Zhou Hong. Semua orang memandang Lu Chen dengan iri. 50 pil pemurnian tubuh tingkat menengah dipersembahkan kepadanya, dan Lu Chen menerimanya tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin memaksa Zhou Hong untuk makan kotoran. Itu sudah cukup untuk mempermalukan Zhou Hong. Selain itu, Anda bisa mendapatkan keuntungan dan menghasilkan banyak uang pada saat yang sama. Mengapa tidak melakukannya?
Lagi pula, biaya 50 pil pemurnian tubuh tingkat menengah tidaklah sedikit, dan bahan obat untuk memurnikan pil tersebut sangat mahal. Saat Lu Chen hendak pergi, dia mendengar suara Zhou Hong. Lu Chen, karena kamu seorang alkemis, apakah kamu berani menerima tantanganku? Mari kita adakan kompetisi alkimia. Jika kamu kalah, tinggalkan ramuan dan rumput pembangkit naga itu dan pergilah. Jika aku kalah, aku akan memberimu 50 pil energi spiritual tingkat rendah. 7 Bab 7, Kompetisi Alkimia. Seorang alkemis tingkat tinggi menantang seorang alkemis yang tidak memiliki pangkat dan nilai, yang langsung memicu keributan. Zhou dan Xi akan segera dipromosikan menjadi seorang alkemis. Keahliannya dalam alkimia jelas jauh lebih unggul daripada Lu Chen. Benar sekali, Lu Chen tidak pernah belajar alkimia di aula alkimia. Dia bahkan bukan murid alkimia. Aku tidak tahu dari siapa dia belajar alkimia non-konvensional. Bagaimana dia bisa menyamai alkimia asli milik Master Zhou? Jika aku jadi dia, aku pasti tidak akan menerima pertarungan ini. Aku akan mendapatkan 50 pil penyempurna tubuh tingkat menengah dalam satu tas. Ini kemenangan yang pasti. Namun, hadiah yang ditawarkan oleh Zhou dan Xi terlalu menggiurkan. Aku akan menyetujuinya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Terdengar suara-suara diskusi. Di antara orang-orang di museum, sedikit yang optimis terhadap Lu Chen, tetapi banyak yang bertekad untuk membunuhnya. Lu Chen ragu-ragu sejenak, dan sebelum dia bisa menjawab, Chen Yuanliang sudah mendahuluinya. Rekan-rekan alkemis, jangan takut untuk bersaing. Lu Chen sedikit mengernyit. Kompetisi yang tak kenal takut seperti apa? Jelas itu adalah usaha untuk mengelabui dia agar menerima tantangan. Chen Yuanliang, rubah tua. Namun, hadiah 50 pil energi spiritual tingkat rendah sungguh tidak dapat ditolak. Pil Lingqi adalah jenis pil yang berbeda, ia dapat dianggap sebagai pil yang unik. Ramuan lainnya berfokus pada kekuatan obat, menggunakannya untuk membantu prajurit dalam latihan mereka. Pil energi spiritual tidak memiliki kekuatan pengobatan, tetapi mengandung sejumlah besar energi spiritual murni. Ketika seorang prajurit meminumnya, ia dapat langsung menyerap energi spiritual di dalam pil tersebut. Adapun seberapa banyak yang diserap, hal itu bervariasi dari orang ke orang dan bergantung pada kemampuan prajurit dalam menyerap energi spiritual. Lu Chen berlatih seni 9 naga kembali ke satu dan merupakan pengguna energi spiritual yang hebat. Pil energi spiritual hanyalah pil ajaib yang dibuat khusus untuknya. Pil energi spiritual tingkat rendah tidak tersedia di kota Suangmu, dan bahkan langka di Dengzhou. Konon, hanya beberapa orang kuat di ibu kota yang memilikinya, dan pil itu sangat berharga. Awalnya, Lu Chen tidak ingin bersaing dengan Zhou Hong dalam bidang alkimia, karena itu akan membuang-buang waktu. Kenangan alkimia yang diwarisi Lu Chen sangat kuat dan mendalam. Siapa yang tahu orang kuat mana yang menciptakannya? Di hadapan Lu Chen, jangankan alkemis tingkat tinggi, bahkan alkemis tingkat 9 pun tidak setara. Kompetisi alkimia antara Zhou Hong dan dirinya tidak ada bedanya dengan telur yang bertabrakan dengan batu. Apa yang harus diperebutkan? Namun, Lu Chen bersikeras meminum 50 pil energi spiritual tingkat rendah milik Zhou Hong. Lu Chen hendak berbicara, tetapi Chen Yuanliang takut dia tidak akan setuju, jadi dia berkata, saya akan menambahkan 50 pil penyempurna tubuh tingkat menengah sebagai hadiah. Jika kamu bisa mengalahkan Zhou Hong, kamu bisa segera meminumnya. Itu kesepakatan. Lu Chen tertawa dan segera membuat keputusan. Berikutnya, kedua belah pihak memutuskan jenis ramuan yang akan digunakan dalam kompetisi alkimia. Zhou Hong meminta untuk memurnikan pil Zhenyuan. Lu Chen setuju. Banyak orang di tempat kejadian menggelengkan kepala dan merasa kasihan pada Lu Chen. Pil Zhenyuan adalah pil tingkat kedua, yang jauh lebih sulit disempurnakan daripada pil pemurnian tubuh tingkat pertama. Zhou Hong adalah seorang alkemis tingkat tinggi dan kuasi alkemis, dengan rekam jejak keberhasilan dalam memurnikan pil Zhenyuan. Namun, kamu, Lu Chen, adalah seorang alkemis otodidak. Kamu memiliki seperangkat ramuan yang dapat digunakan untuk membuat 9 pil penyempurna tubuh, tetapi kamu hanya membuat 1. Keterampilan alkimia kamu tidak sebanding dengan Zhou Hong, jadi kamu pasti akan kalah. Zhou Hong dan Chen Yuanliang saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Lu Chen, si bodoh, akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Lu Chen melihat semua ini. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam merasa geli di dalam hatinya. Kedua orang idiot ini ingin menipu saya, tetapi Anda akan segera tahu bahwa mereka akhirnya mendapat masalah. Segera, 2 tungku alkimia dan 2 tumpukan bahan obat untuk pil Zhenyuan masing-masing ditempatkan di depan Lu Chen dan Zhou Hong. Kompetisi alkimia dimulai. Zhou Hong segera menyalakan kayu bakar dan mulai memanaskan tungku. Zhou Hong memiliki keterampilan hebat dan benar-benar mengikuti prosedur pembuatan ramuan. Baik saat memanaskan tungku, memilih bahan, atau memurnikan, dia selalu teliti dan memiliki sikap seperti ahli ramuan hebat. Di sisi lain, Lu Chen duduk di sana dengan malas, bahkan tidak menyalakan kayu bakar, tampak seolah-olah dia hendak menyerah. Chen Yuanliang tidak dapat menahan tawa.
Lu Chen telah kehilangan semua kepercayaan dirinya. Dia pasti akan kalah. Saat berikutnya, seberkas api muncul, dan senyum Chen Yuanliang langsung membeku. Api sepanjang 1 kaki muncul di telapak tangan Lu Chen dan membakar di udara. Api sungguhan. Kerumunan itu pun berteriak. Pupil mata Zhou Hong mengecil dan ekspresinya berubah. Hanya ketika Anda dapat memurnikan api sejati, Anda dapat menjadi seorang alkemis. Mungkinkah Lu Chen, orang yang belajar otodidak ini, adalah seorang alkemis? Honger, fokuslah pada pemurnian ramuan. Melihat Zhou Hong yang kebingungan, Chen Yuanliang segera mengingatkannya, api alkimia hanyalah salah satu cara untuk mengolah alkimia. Bahkan jika Lu Chen memiliki api sejati, itu tidak berarti bahwa keterampilan alkimianya cukup baik. Keterampilan alkimia tingkat kedua milikmu sangat hebat, dan kamu pasti bisa mengalahkannya. Pada saat ini, di lantai atas aula alkimia, pintu terbuka, dan seorang wanita cantik bergegas keluar ruangan dan berlari ke bawah. Wanita cantik itu mengenakan jubah hitam dengan pil emas di atasnya. Di bawah pil emas itu, ada 7 garis merah panjang yang disulam di atasnya, yang tampak sangat mendominasi. Aneh, aula pil di kota kecil benar-benar memiliki fluktuasi api jiwa. Mungkinkah ada Raja Pil yang turun? Benar saja, yang diangkat Lu Chen bukanlah api sungguhan, melainkan api jiwa tingkat tinggi. Api sejati dan api jiwa tampak serupa, tetapi keduanya dapat dibedakan. Api sejati berwarna merah, api jiwa berwarna ungu, dan suhu api jiwa jauh lebih tinggi daripada api sejati. Hal yang paling penting adalah seorang alkemis tidak dapat memurnikan api jiwa, hanya Raja Alkimia yang dapat melakukannya. Chen Yuanliang hanya seorang alkemis kelas 1 dan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Raja Alkimia, jadi tentu saja dia belum pernah melihat api jiwa yang sebenarnya. Oleh karena itu, Chen Yuanliang, Zhou Hong dan yang lainnya tidak mengetahui nilai api jiwa Lu Chen dan menganggapnya sebagai api sungguhan. Dengan api jiwa, Lu Chen dengan cepat memasuki kondisi alkimia. Pil penyempurna tubuh sebelumnya hanya untuk menyenangkan Zhou Hong. Lu Chen menyempurnakannya dengan santai, dan bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan bahan obat. Dia hanya menyempurnakan pil penyempurna tubuh tingkat menengah dan selesai. Kali ini adalah kontes alkimia dengan hadiah besar, jadi Lu Chen menjadi lebih serius. Lu Chen menuangkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya bersama-sama. Ia ahli dalam mengendalikan api dan melakukan 3 langkah pencairan, peleburan, dan penyegelan tungku dengan sempurna. Tak lama kemudian, kondensasi pil pun selesai. Pada saat ini, Zhou Hong masih menyempurnakan bahan satu per satu. Setelah menunggu selama 1 jam penuh, Zhou Hong akhirnya menyelesaikan kondensasi pil dan akhirnya dapat menyalakan tungku. Apa gunanya memurnikan dengan cepat? Anda bahkan tidak mengikuti aturan ketat pemilihan dan pemurnian. Bahkan jika Anda memurnikan pil yang berhasil, kualitasnya tidak akan tinggi. Zhou Hong mencibir pada Lu Chen, lalu dengan tegas menyalakan tungku perapian. Wangi ramuan mujarab memenuhi udara, menyegarkan hati. Di dalam tungku alkimia, ada 6 pil yang terbuang dan 3 pil yang sudah jadi, salah satunya bulat dan penuh. 3 pil, 2 kualitas rendah, 1 kualitas sedang. Chen Yuanliang mengumumkan dengan keras. Tingkat kegagalan Zhen Yuan dan sangat tinggi. Seringkali, tungku akan menghasilkan pil yang tidak berguna. Namun, jika Anda dapat menghasilkan 3 pil dalam 1 tungku, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Alkemis Zhou benar-benar telah menyempurnakan pil Zhen Yuan tingkat menengah. Ini adalah level seorang alkemis, dan dia dapat menyaingi Master Chen. Zhou dan si memang alkemis paling berbakat di kota Suangmu. Suara pujian terdengar satu demi satu. Semua orang di tempat kejadian menatap Zhou Hong dengan mata penuh rasa hormat. Hei, kenapa kamu tidak membuka tungku itu? Apakah karena tungku itu penuh dengan pil yang tidak berguna dan kamu tidak berani membukanya dan menunjukkannya kepada orang lain? Melihat Lu Chen berdiri di sana dengan linglung, Zhou Hong berpikir bahwa Lu Chen takut dan tidak dapat menahan perasaan puas diri. Itu hanya pil Zhen Yuan kelas menengah. Apa yang bisa dibanggakan? Lu Chen bahkan tidak melihat ke arah Zhou Hong dan mengulurkan tangan untuk membuka tungku. Tungku alkimia dibuka, dan gas ramuan padat mengalir keluar, dan aroma ramuan yang kaya memenuhi seluruh aula alkimia. Hanya setelah energi eliksir menghilang, kondisi tungku eliksir dapat terlihat dengan jelas. Dalam sekejap, Zhou Hong ketakutan, Chen Yuanliang ketakutan. Semua orang di tempat kejadian ketakutan. Ada 9 pil dalam 1 tungku, masing-masing berbentuk bulat, penuh dan berwarna cerah, dan kualitasnya lebih baik daripada pil kelas menengah Zhou Hong. Tenggorokan Chen Yuanliang bergetar dan dia mengucapkan beberapa kata. Zhen Yuan dan kelas unggul. 8 bab 8 alkemis agung tingkat ke-7. 9 pil dalam 1 tungku, masing-masing berkualitas tinggi. Peristiwa itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bahkan Chen Yuanliang hanya memurnikan 3 pil Zhen Yuan tingkat atas sepanjang hidupnya. Meski begitu, itu adalah aset Chen Yuanliang yang paling membanggakan di kota Suangmu. Namun di depan tungku pil Lu Chen, sedikit kebanggaan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap.
Penjahat. Selain dua kata ini, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Lu Chen. Mustahil. Wajah Zhou Hong dipenuhi kengerian, otot-otot wajahnya berkedut terus-menerus, dan dia tiba-tiba berteriak histeris, dia masih sangat muda, dia tidak mengenakan jubah dan, dia tidak memiliki pangkat atau tingkatan, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan Zhen Yuan dan tingkat atas? Dia pasti curang. Bagaimana cara curang saat memurnikan eliksir di tempat? Lu Chen menatap Zhou Hong yang bersikap kasar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tampaknya Zhou Hong tidak ingin memberikan pil energi spiritual. Dia ingin mencari alasan untuk menghindari utangnya setelah kalah. Kau pasti menggunakan beberapa trik untuk diam-diam mengganti ramuan di tungku alkimia. Dasar bodoh, ada begitu banyak guru di sini. Bagaimana aku bisa menggantikan mereka? Lagi pula, di mana aku bisa menemukan 9 pil Zhen Yuan bermutu tinggi? Semua orang di tempat kejadian menatapnya dengan aneh. Mereka semua melihat bahwa Zhou Hong membuat argumen yang tidak berdasar dan menolak mengakui kekalahan. Namun karena kekuasaan Zhou Hong, tak seorang pun berani berbicara adil. Pada saat ini, Chen Yuanliang berbicara. Lu Chen berbuat curang dalam alkimia, dia harus dihukum berat sebagai peringatan bagi yang lain. Terjadi keheningan di tempat kejadian. Semua orang tahu dengan jelas bahwa Chen Yuanliang akan melindungi Zhou Hong dan menargetkan Lu Chen. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk bersaing denganku dalam bidang alkimia. Kemarahan Zhou Hong akhirnya berubah menjadi tawa, dan itu adalah senyuman yang sangat ganas. Bersekongkol satu sama lain, Lu Chen melirik Chen Yuanliang dan Zhou Hong dan dengan marah memarahi mereka di depan umum. Turunkan dia dan masukkan dia ke dalam penjara. Chen Yuanliang berteriak. Zhou Hong mengulurkan tangannya dan meraih Lu Chen. Wah, sebuah tamparan terdengar. Ada bekas tamparan di wajah Zhou Hong. Kamu berani memukulku. Zhou Hong sangat marah, dan segera mengalirkan energi spiritual dalam tubuhnya, mengeluarkan aura tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Pergilah ke neraka. Zhou Hong menepuk telapak tangannya, lalu angin dari telapak tangannya bersiul, menggemparkan seluruh penonton. Lu Chen juga tidak menghindar. Dia hanya melepaskan auranya dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Wah, kedua telapak tangan saling bertabrakan dan menimbulkan suara keras. Lu Chen berdiri diam seperti gunung. Zhou Hong terbang mundur. Mendesis, kerumunan orang tercengang dan banyak yang terkesiap. Zhou Hong bukan lawan Lu Chen. Lu Chen jelas hanya berada di tingkat kelima alam pemurnian tubuh. Lancang, terdengar suara kesal, tekanan kuat turun. Tekanan dari level pertama alam Yuan sejati. Semua orang di tempat kejadian mundur untuk menghindari tekanan. Namun, Lu Chen menahan tekanan itu dan berdiri diam. Jika kau berani menyakiti seseorang di aula alkimia, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Chen Yuanliang muram, tekanannya tertuju pada Lu Chen, dia akan mengambil tindakan. Wajah Lu Chen tampak serius. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menuangkan semua energi spiritualnya ke dalam tinjunya. Chen Yuanliang berada di level pertama alam Zhen Yuan, jadi dia tidak bisa mengalahkannya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa bertarung sampai mati. Jika dia masih di level 1 asli dari alam Yuan sejati. Tidak, jika dia bisa maju 2 alam kecil lagi, dengan berkah dari vena bela diri naga api, dia mungkin tidak akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tiba-tiba, tekanan yang lebih kuat akan datang. Tekanan ini begitu mengerikan hingga secara langsung menghancurkan momentum Chen Yuanliang dan membuatnya berkeringat deras dan gemetar. Bai, tetua Bai. Chen Yuanliang menunjukkan ekspresi ngeri. Setelah beberapa saat, tekanan yang mengerikan itu menghilang. Seorang wanita muncul di hadapan semua orang tanpa alasan apapun. Wanita itu tampak berusia 30 tahun, dengan penampilan yang cantik. Ia mengenakan jubah merah dengan 7 garis merah. Ia tampak mengintimidasi dan mendominasi tanpa terlihat marah. Alkemis Agung tingkat 7. Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut hingga mereka menundukkan kepala dan memberi hormat, tidak berani bernapas. Semua praktisi alkimia, termasuk Zhou Hong, berlutut untuk menyambutnya. Kota Suangmu hanyalah kota kecil yang tidak mencolok di dinasti Yongning. Biasanya, hanya ada seorang alkemis tingkat pertama yang bertanggung jawab atas aula alkimia. Bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat tinggi seperti itu pernah terlihat? Penatua Bai, mengapa Anda turun? Chen Yuanliang membungkuk, berlari ke depan wanita cantik itu dan bertanya dengan hati-hati. Wanita cantik ini bernama Bai Ningxuang, dan dia adalah tetua Paviliun Dan. Paviliun Dan terletak di ibu kota kekaisaran, dan memiliki banyak aula alkimia besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah yurisdiksinya. Aula alkimia di kota Suangmu hanyalah aula alkimia kecil, yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi aula alkimia besar Dengzu, dan aula alkimia besar bertanggung jawab langsung kepada Paviliun alkimia. Bai Ningxuang adalah atasan tingkat atas Chen Yuanliang yang tidak pernah bisa dihubunginya. Singkatnya, Bai Ningxuang dapat mengangkat Chen Yuanliang ke puncak dunia atau mengirimnya ke neraka hanya dengan satu kalimat. Saya melihat kompetisi alkimia yang menakjubkan, tetapi juga tindakan yang tidak tahu malu.
Bai Ningsuang memasang ekspresi kosong, tetapi ada sedikit kemarahan di wajahnya. Kamu adalah kepala aula, tetapi kamu malah menindas orang-orang di dunia alkimia dan merusak reputasi paviliun alkimia. Mendengar ini, Chen Yuanliang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es dan langsung berlutut. Saya mengakui kesalahan saya dan mohon maaf, Tetua Bai. Pergilah kepadanya untuk meminta ampun. Bai Ningsuang mengarahkan jarinya ke arah Lu Chen dan tersenyum, adik kecil, bagaimana caramu menghadapinya untuk menghilangkan amarahmu? Hanya satu kata darimu dapat menentukan hidup atau matinya. Biarkan dia memenuhi janjinya, Lu Chen berkata dengan tenang. Chen Yuanliang memiliki reputasi baik di kota Suangmu, dan kejahatannya tidak dapat dihukum mati, jadi Lu Chen tidak ingin membunuhnya. Terima kasih, Guru Lu. Chen Yuanliang lolos dari kematian dan bersujud kepada Lu Chen beberapa kali. Kemudian dia mengeluarkan 50 pil penyempurna tubuh tingkat menengah dan menyerahkannya kepada Lu Chen dengan hormat. Bagaimana denganmu? Tatapan Lu Chen berbalik dan jatuh pada Zhou Hong. Zhou Hong merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang prasejarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan Lu, ini hadiah yang Anda menangkan. Terimalah. Zhou Hong segera berlutut dan menyerahkan 50 pil energi spiritual tingkat rendah. Saat Lu Chen menerima pil energi spiritual, jejak kesakitan melintas di mata Zhou Hong. Pamannya, sang penguasa kota, menghabiskan banyak upaya dan menggunakan banyak koneksi untuk mendapatkan sejumlah pil energi spiritual dari ibu kota. Karena ia memiliki masa depan yang menjanjikan di bidang alkimia, penguasa kota menghargai dia dan memberinya 50 pil energi spiritual tingkat rendah untuk membantunya meningkatkan wilayahnya. Tanpa diduga, semua harta ini menjadi milik Lu Chen dalam sekejap mata. Tuan Chen, datanglah dan tangani dia. Lu Chen tidak mengatakan untuk melepaskan Zhou Hong, tetapi melemparkannya ke Chen Yuanliang. Chen Yuanliang menatap Zhou Hong, dengan sedikit amarah melintas di matanya. Demi membantu Zhou Hong menghadapi Lu Chen, dia hampir kehilangan nyawanya, dan sekarang dia membenci Zhou Hong. Zhou Hong, kamu tidak sehebat orang lain, tetapi kamu masih memfitnah mereka. Sungguh memalukan. Chen Yuanliang berkata dengan dingin, dengan ini aku nyatakan bahwa statusmu sebagai alkemis akan dicabut dan kamu akan segera dikeluarkan dari aula alkimia dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Wajah Zhou Hong pucat pasi. Ia tidak punya pilihan selain melepas jubah alkimianya dan meninggalkan aula alkimia dengan malu. Tuan Lu, bisakah kita naik ke atas dan berbicara? Bai Ningsuang menunggu sampai masalahnya selesai sebelum mengundangnya. Tetapi pembukaan ini juga mengejutkan seluruh penonton. Seorang alkemis hebat tingkat ke-7. Tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk mengambil hati Anda. Lu Chen sebenarnya diundang oleh alkemis agung. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Semua orang memandang Lu Chen dengan iri. Lu Chen mengangguk dan naik ke atas bersama Bai Ningsuang. Chen Yuanliang juga mengikuti di belakang seperti bayangan. Lantai atas dan hall, Bai Ningsuang membuka pintu dan mengundang Lu Chen masuk. Begitu Lu Chen memasuki ruangan, dia melihat seorang pemuda. Pemuda itu kira-kira seusia dengannya, mengenakan jubah berlapis katun dan tampak sangat berwibawa, tetapi ada aura gelap di antara alisnya. 9 bab 9 pil Daluo Jinxing. Bai Ningsuang menutup pintu, berbalik dan membungkuk kepada Lu Chen. Bai Ningsuang bertemu dengan Raja Dan. Kalimat itu bagaikan guntur yang menggelegar, mengejutkan semua orang. Chen Yuanliang yang mengikuti di belakang terkejut dan berlutut di kaki Lu Chen. Raja Dan, itulah eksistensi tertinggi dalam jalan alkimia. Lu Chen baru berusia 16 tahun, meskipun ia telah memurnikan 9 pil Zenyuan tingkat atas, itu tidak berarti bahwa ia adalah Raja Pil. Alkemis di atas level 3 juga bisa mencapai level Lu Chen. Namun Bai Ningsuang tidak mau bercanda, dan sekalipun dia ragu, dia tidak berani mempertanyakannya. Pemuda di ruangan itu juga menatap Lu Chen dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan membungkuk kepada Lu Chen. Ming Hao telah bertemu Raja Dan. Ming Hao, nama belakang Ming. Di seluruh dinasti, hanya anggota keluarga kerajaan yang memiliki nama keluarga Ming. Mungkinkah pemuda ini dari keluarga kerajaan? Lu Chen tidak mempelajari latar belakang Ming Hao secara rinci. Dia sedikit bingung, kapan dia menjadi Raja Pil? Hanya Raja Dan yang dapat mengaktifkan api jiwa. Melihat Lu Chen tampaknya tidak sadar, Bai Ningsuang mengingatkannya. Api dan milik guru Lu sebenarnya adalah api jiwa. Aku benar-benar bodoh. Chen Yuanliang tiba-tiba tersadar dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan Dan King muda. Dia tidak menyesali hidupnya. Dalam jalur alkimia, orang yang paling berhasil mencapainya akan datang lebih dulu, tidak ada yang namanya usia. Aku memang bisa mengaktifkan api jiwa, tapi aku bukan Raja Pil. Lu Chen melambaikan tangannya dan mengatakan kebenaran. Tetapi saya telah melihat bahwa keterampilan alkimia Anda murni dan mendominasi, dan kemampuan pengendalian api Anda melampaui level seorang alkemis. Anda benar-benar memiliki sikap seorang raja alkimia.
Bai Ningsuang berkata demikian. Lu Chen tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadilah raja dan, tidak masalah, dia tidak akan kehilangan satu pon pun berat badannya. Aku bertanya-tanya mengapa sang alkemis agung mengundangku ke sini. Aku tidak berani, namaku Bai Ningsuang, dan aku adalah tetua paviliun dan. Bai Ningsuang cepat-cepat berkata, dia tidak berani membiarkan Raja Pil memanggilnya ahli pil hebat. Baiklah, tetua Bai, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, langsung saja ke intinya. Kata Lu Chen, Raja Ludan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bai Ningsuang melirik Ming Hao dan menceritakan apa yang terjadi. Ming Hao adalah keponakannya, yang telah diracuni oleh racun hitam dan berada di ambang kematian. Dia membutuhkan pil Daluo Jinxing untuk detoksifikasi. Di antara bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil Daluo Jinxing, ada satu yang sangat langka dan hanya dapat ditemukan di gunung di luar kota Suangmu. Dia bergegas ke kota Suangmu dan membawa Ming Hao bersamanya untuk mencegah kecelakaan. Perjalanannya dirahasiakan, dan dia tinggal di paviliun dan di kota Suangmu. Hanya Chen Yuanliang yang mengetahuinya. Kalau tidak, dengan status Chen Yuanliang, bagaimana dia bisa berhubungan dengan seorang alkemis tingkat 7 yang bermartabat? Apakah kamu sudah menemukan bahan obatnya? Lu Chen bertanya. Telah ditemukan, Bai Ningsuang menjawab. Mengapa Anda tidak segera memperbaikinya? Pil Daluo Jinxing membutuhkan api yang kuat untuk dimurnikan. Api sejatiku tidak cukup kuat. Aku telah mencoba memurnikannya beberapa kali tetapi gagal setiap kali. Bai Ningsuang menundukkan kepalanya sedikit, merasa sedikit malu. Butuh api jiwa untuk memurnikan. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Keponakanku sedang dalam bahaya. Aku mohon raja dan untuk membantu. Bai Ningsuang sangat berterima kasih. Mata Bai Ningsuang memerah, tubuh halusnya tenggelam, dan dia hendak membungkuk kepada Lu Chen. Lu Chen buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, Tetua Bai, silakan berdiri. Aku akan membantumu memurnikan pil Daluo Jinxing. Bai Ningsuang baru saja menolongnya keluar dari dilema, jadi sudah sepantasnya dia membalas budi padanya. Aku akan pergi mengambil tungku alkimia dan tanaman herbal. Chen Yuanliang bangkit dari tanah dan berlari cepat. Setelah beberapa saat, Chen Yuanliang datang seperti seorang pelayan, memindahkan tungku alkimia dan mengeluarkan 3 porsi bahan obat untuk memurnikan pil Daluo Jinxing. Dan Wang, apakah 3 porsi sudah cukup? Apakah kamu ingin aku menyiapkan beberapa lagi? Chen Yuanliang bertanya dengan hormat. Tidak, 1 porsi saja sudah cukup. Lu Chen melambaikan tangannya, membuka tungku alkimia, mengaktifkan api jiwa, dan memanaskan tungku. Lu dan Wang, izinkan aku memberitahumu bahan-bahan dan proses pemurnian Daluo Jinxing dan. Bai Ningsuang berjalan mendekat dan berkata, tidak, aku bisa. Lu Chen memiliki ingatan tentang pil Daluo Jinxing, jadi dia secara alami tahu cara membuatnya. Namun, dia ragu sejenak dan berkata, jangan panggil aku Raja Pil. Panggil saja aku Lu Chen. Masih melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, Lu Chen menuangkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya bersama-sama. Teknik alkimia Lu Chen sangat terampil, api jiwanya sangat ganas, dan prosesnya sangat lancar. Di samping, Chen Yuanliang terpesona. Bai Ningsuang mengangguk berulang kali, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Terutama ketika melihat api jiwa di tangan Lu Chen, dia bahkan lebih iri. Setelah 1 batang dupa, pil mulai mengembun, dan api besar dibutuhkan. Lu Chen mendesak api jiwa besar untuk membakar tungku alkimia dengan ganas. Setelah beberapa saat, tungku alkimia tidak dapat bertahan lagi dan meledak dengan keras. Tungkunya meledak, tungku alkimia tidak berfungsi, tungku itu tidak dapat mendukung api jiwa, tungku itu perlu diganti. Mata indah Bai Ningsuang yang penuh harapan, langsung berubah gelap. Wajah Chen Yuanliang menjadi pucat dan dia diam-diam mengerang dalam hatinya. Ini adalah tungku terbaik di seluruh aula alkimia. Di mana saya bisa menemukan yang lebih baik? Tidak perlu. Lu Chen mengutak-atik pecahan tungku alkimia, menemukan pil di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, untungnya, salah satu pil yang sudah jadi tidak rusak. Semua orang memandang pil itu dengan wajah gembira. Bai Ningsuang mengambil pil Daluo Jinxing dan segera meminta Ming Hao untuk meminumnya. Tidak lama kemudian, Ming Hao menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi energi hitam di antara alisnya dengan cepat memudar. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah Ming Hao didetoksifikasi, dia merasa lega dan segera berterima kasih kepada Lu Chen. Dia juga memberinya Liontin Giok dengan naga melingkar. Liontin Giok ini adalah tanda kepercayaanku. Ketika Raja Dan datang ke istana di masa depan, kamu dapat membawa Liontin Giok ini ke istana dan melewatinya tanpa halangan. Lu Chen menerima Liontin Giok dan hendak pergi. Bai Ningsuang tidak bisa menahan Lu Chen dan harus mengantarnya keluar dari aula alkimia sendiri. Tuan Lu, saat Anda tiba di ibu kota, silakan datang ke paviliun dan untuk menemui saya. Saya akan membalas kebaikan Anda. Lu Chen mengangguk, meminta tungku alkimia kepada Chen Yuanliang, lalu berpamitan dan pergi.
Rumah Tuan Kota, lobi, bajingan. Zhou He membanting meja dan berdiri, sementara Zhou Hong di bawahnya gemetar ketakutan. Zhou Hong melaporkan semua tentang Lu Chen dengan jujur, dan Zhou He sangat marah. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku akan langsung membunuh Lu Chen dan mengakhirinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menggali dantiannya dan mengeluarkan urat bela dirinya, Lu Chen masih memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan bahkan membuat pil. Sungguh tidak dapat dipercaya. Yang paling membuat Zhou He marah adalah Zhou Hong benar-benar kehilangan 50 pil energi spiritual kepada Lu Chen. Bukankah ini membantu musuh? Bagaimana jika Lu Chen menggunakan pil energi spiritual itu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan kemudian berpartisipasi dalam upacara pendaftaran, bukankah itu akan menjadi ancaman yang jelas bagi Zhou Ruoxue? Ayah, tinggal kurang dari sebulan lagi sampai upacara pendaftaran. Tidak peduli seberapa keras pecundang itu berlatih, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi puncaknya. Zhou Ruoxue berkata, sekarang putriku telah memasuki alam Yuan sejati, kultivasinya telah maju pesat. Bahkan Lu Chen saat itu bukanlah tandingannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut pada satu hal, takutlah pada 10.000 hal. Zhou He berkata dengan wajah muram, Lu Chen ini punya beberapa trik, kita harus waspada. Paman Zhou, tenang saja. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Lu Chen, dia tidak akan bisa masuk ke Sekte Ziyun. Terdengar suara menghina. Di bawah lobi, tampak seorang pemuda tampan duduk mengenakan jubah awan ungu dan memegang kipas perak, tampak sangat gagah. Ide bagus apa yang kamu miliki, keponakan Jiang? Zhou He mengubah amarahnya menjadi tawa dan bertanya dengan cepat. Karena aku tidak akan mengecewakan Ruoxue. Pemuda itu tersenyum, mengeluarkan sebuah kotak brokat, membukanya, dan aroma obat yang harum pun meluap, langsung memenuhi seluruh lobi. Pil Yuan ungu. Zhou He melirik kotak brokat itu dan melihat pil emas, dia pun langsung tersenyum lebar. Itu adalah ramuan terbaik di alam Zhen Yuan, 100 kali lebih berharga daripada buah naga Yuan yang berusia 1000 tahun. Itu adalah ramuan paling berharga dari Sekte Ziyun. Saudara Jiang Yao, aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik. Zhou Ruoxue mendekati pemuda itu, matanya penuh pesona dan daya tarik, yang sangat memikat. Jika aku tidak memperlakukan tunanganku dengan baik, siapa lagi yang bisa aku perlakukan dengan baik? Jiang Yao melingkarkan lengannya di pinggang Zhou Ruoxue sambil tersenyum.